Bab 501, Detoksifikasi. Api keemasan begitu menghanguskan sehingga gereja Roh Kudus yang ditabiskan tanpa sadar mengambil langkah mundur, tidak berani menyentuh api. Rasanya seperti Yan Shaoze membakar semangat dan tubuhnya sendiri sekarang, memurnikan semua yang dia miliki dari dunia ini. Apakah dia marah? Dia bunuh diri. Zhongli Wulinglong ketika dia melihat api yang menyala, dan benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa Yan Shaoze akan membuat pilihan seperti itu. Api perlahan-lahan padam. Yan Shaoze telah menghilang, bersama dengan jejak auranya. Zhongli Wu seharusnya senang bahwa Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek dan pewaris Master of the Sea Pavilion Dewa sudah mati. Namun, dia merasa bahwa Yan Shaoze telah mati terlalu mudah sebagai Douluo Transcendent. Jika itu dia akan melakukan yang terbaik untuk berjuang keluar, bahkan jika dia dikelilingi. Benar, di mana sisanya dari Akademi Shrek? Ketika saya pertama kali keluar dari tenda sebelumnya, saya melihat setidaknya 7 atau 8 orang dari Akademi Shrek. Namun, mereka dilindungi oleh api Phoenix dan disembunyikan oleh badai salju. Yan Shaoze berjuang sangat keras untuk menutupi mereka. Namun, dia adalah Dekan Departemen Jiwa Bela Diri mereka. Tidak, ada sesuatu yang tidak beres. Cepat, cari mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, Zhongli Wu melintas pergi, terbang menuju lokasi di mana orang-orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul sebelumnya. Dia menjadi sangat muram ketika dia datang ke tempat semua orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul. Di tanah adalah mayat demi mayat. Hanya dalam waktu yang singkat ini, lebih dari 10 orang dari Gereja Roh Kudus telah meninggal. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah kaisar jiwa, mereka masih merupakan elit gereja, karena mereka dikirim ke garis depan. Itu tidak mudah untuk memelihara guru jiwa jahat. Sekarang 10 dari mereka telah mati dalam sekali jalan, Zhongli Wu merasa hatinya sakit. Bukan hanya 10 dari mereka. Maskuret Douluo juga telah dibakar hingga mati, dan Lady Suci Blue Silver hilang. 12 hilang, termasuk 2 orang yang sangat penting. Zhongli Wu merasakan darahnya melonjak. Dia akan memuntahkan darah. Bajingan, teriaknya dengan marah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada saat ini, orang-orang di tenda komando juga bereaksi. Lin Hai datang juga. Untuk beberapa alasan, dia senang di dalam ketika dia melihat tuan-tuan roh jahat yang mati itu. Tidak ada yang menyukai tuan roh jahat, bahkan para prajurit di sisi yang sama dengan mereka. Master jiwa jahat bahkan tidak bisa dianggap manusia di mata orang biasa. Tetapi semua orang harus berhati-hati di depan mereka. Bahkan Lin Hai tidak terkecuali. Imperial Tutor, aku sudah memanggil para pemimpin Legiun Insinyur Jiwa yang kita miliki di langit. Mereka juga tidak melihat bagaimana para perampok melarikan diri. Saya sudah memberi perintah untuk mencari seluruh pangkalan untuk mereka. Semua alat pengintai jiwa beroperasi untuk menemukannya juga. Kekaisaran jiwa surgawi juga telah mundur. Sepertinya mereka merencanakan serangan ini, itu adalah penyergapan. Seberapa buruk kerugian Anda di sini? Petik 2. Zhongli Wu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan amarahnya. Seberapa buruk kerugian saya? Sangat buruk. Namun, Lin Hai sudah melakukannya dengan sangat baik untuk mengatasi situasi ini. Bahkan jika dia ingin marah, dia tidak bisa. Baiklah, tolong bantu aku menemukan mereka. Bahkan jika Anda harus menggali 1 meter ke tanah, saya ingin mereka ditemukan. Zhongli Wu memerintahkan dengan dingin. Ya. Lin Hai mengakui kata-katanya sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak mau tinggal terlalu lama. Itu terlalu berbahaya, mengingat bagaimana Zhongli Wu tampak seperti gunung berapi yang sedang berjalan sekarang. Tanda pisah, tanda pisah. Seluruh markas sibuk. Lin Hai bahkan menyuruh anak buahnya menggali 1 meter ke tanah. Lagi pula, orang-orang dari Akademi Shrek tidak mungkin menghilang ke udara tipis, mereka pasti memiliki cara untuk pergi. Ada insinyur jiwa dan alat pengintai jiwa di langit. Bahkan jika mereka bisa menyembunyikan diri, mereka tidak mungkin lolos dari pengepungan mereka. Semua tenda di wilayah inti pangkalan sementara dibongkar sebelum tanah digali. Namun, tidak ada yang muncul bahkan setelah 2 hari. Tidak hanya Zhongli Wu yang sangat marah, bahkan Lin Hai pun bingung. Jangan bilang mereka benar-benar bisa menghilang ke udara. Jika Shrek Academy memiliki kekuatan misterius dan magis seperti itu, mereka pasti akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika Kekaisaran Sun Moon bingung tentang masalah ini, orang-orang dari Akademi Shrek melakukannya dengan sangat baik di pesawat ruang angkasa.
Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah kondisi Tangya. Mereka telah kembali ke kamar kecil dan menutupnya. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon menggali 10 meter ke tanah, mereka tidak mungkin menemukan mereka. Setelah Yan Shaoze menghilang, tidak ada musuh mereka yang bisa menemukan jejak mereka. Di bawah penutup api badai salju dan Phoenix, tidak ada yang melihat bagaimana mereka bisa lolos dari adegan itu. Tangya tidak dalam kondisi sangat baik. Dia berbaring di lengan Bei dengan mata tertutup. Dia sangat pucat, dan mencengkeram kepalanya, jelas kesakitan. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan? Bei memandang Huo Yu Hao seolah dia meminta bantuan. Huo Yu Hao menjawab, menurut apa yang dikatakan Dewa Sutra halus kepada saya, Guru Xiaoya seharusnya dipengaruhi oleh sejenis racun jahat. Racun ini sudah menyebar ke setiap bagian tubuhnya, termasuk jiwa bela diri dan laut spiritualnya. Sutra halus abadi memberi saya pil spiritual yang dia kembangkan. Seharusnya bisa mengeluarkan beberapa racun. Namun, masalahnya adalah racunnya telah menyatu terlalu dalam dengan Guru Xiaoya. Saat dia perlahan-lahan mendetoksifikasi, energi hidupnya mungkin juga secara perlahan menghilang. Dia akan tumbuh semakin lemah. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menemukan Kaisar Blue Silver, untuk memadukan energi hidupnya dengan jiwa bela dirinya. Dengan menyerap kekuatan Blue Silver Emperor, dia akan dapat menstimulasi asal mula jiwanya, menyalakan kembali energi hidupnya. Ini akan memungkinkannya hidup. Petik 2. Bei bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Bagaimana jika kita tidak memperlakukannya sekarang? Bukankah dia baik-baik saja di Gereja Roh Kudus? Petik 2. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin untuk mempertahankan kondisinya, melihat bagaimana dia sekarang. Dia sangat terpengaruh ketika dia melihatmu, dan kesadarannya perlahan kembali. Ini telah menyebabkan reaksi pada racun jahat di tubuhnya. Jika dia terus mengambil lebih banyak racun jahat, dia mungkin bisa mempertahankan kondisinya, tetapi dia akan lebih beracun. Lebih jauh, kita tidak punya racun jahat untuk diberikan padanya. Kita harus mulai mendetoksifikasi dirinya. Kalau tidak, begitu racun merebak di tubuhnya, bahkan orang abadi tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Bei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia bertanya, Yu Hao, katakan yang sebenarnya. Jika kita terus mendetoksifikasi dia, berapa lama lagi dia bisa hidup? Petik 2. Huo Yu Hao menjawab, saya tidak tahu, itu tergantung pada seberapa cepat dia dibersihkan. Menurut saya, dia hanya akan bertahan setengah tahun hingga 1 tahun, di suatu tempat dalam kisaran itu. Petik 2. Bei tetap diam. Ketika dia melihat betapa pucatnya Tangya, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Dalam setengah tahun, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Kaisar Blue Silver untuknya. Jika saya tidak bisa, itu untuknya. Petik 2. Huo Yu Hao menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat betapa putus asa Bei. Tidak ada jalan lain, mereka tidak mungkin mengembalikannya ke Gereja Roh Kudus. Baiklah, biarkan aku memeriksa tubuhnya terlebih dahulu. Dia sudah akrab dengan kitab suci racun yang diturunkan di Sekte Tang, dan merupakan salah satu yang terbaik dalam hal pemahamannya tentang semua jenis racun mematikan. Huo Yu Hao mengambil pil, yang melepaskan cahaya merah muda redup, dan mengeluarkan aroma cahaya. Ketika semua orang mencium aroma ini, mereka merasa segar kembali. Bahkan Ye Gui merasa jauh lebih santai. Ketika cahaya merah muda ini menyentuh Tangya, pil bersinar sedikit lebih terang. Cahaya itu juga langsung berubah lebih gelap. Tubuh Tangya bergetar, dan dia sedikit gemetar. Segera, pola biru gelap muncul di kulitnya. Itu seperti pola pada Blue Silver Grace-nya yang gelap. Huo Yu Hao mengambil jarum dan menusuk jari Tangya. Setetes darah jatuh. Pil menerima setetes darah ini, yang sedikit lebih gelap di rona daripada darah normal. Pil itu awalnya berwarna agak merah muda, tetapi berubah menjadi merah muda gelap setelah menerima setetes darah. Tetesan darah sepertinya menguap, dan kabut biru gelap berangsur-angsur naik dari pil. Huo Yu Hao menggunakan tangan satunya untuk menutupi bagian atas pil, melepaskan pincer Ice Empress-nya. Di bawah pengaruh aura Ultimate Ice, kabut yang naik segera mengembun menjadi bubuk dan melekat pada kristal es beku. Tetesan darah dimurnikan, tetapi berubah menjadi merah muda terang, bukan warna darah normal. Energi kehidupan dari darah ini menghilang dengan cepat. Meskipun masih memiliki karakteristik darah, itu tampak berbeda dari darah normal.
Ketika dia melihat semua ini, bahkan Bei Bei mengerti apa yang Huo Yuhao bicarakan sebelumnya. Racun jahat telah sepenuhnya menyusup ke tubuhnya. Bukan hanya darahnya, tulangnya, meridian, dan bahkan roh dan jiwa bela dirinya telah terpengaruh. Racun jahat itu benar-benar terkait dengan energi hidupnya. Mendetoksifikasi dia sama dengan melepaskan energi hidupnya. Huo Yuhao membalikkan telapak tangannya dan melihat detail bubuk biru gelap. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan indera penciuman dan visinya, dalam upaya untuk mengenali apa racun ini. Dia masih menyimpan harapan di hatinya. Mengingat sejumlah besar harta yang telah diperolehnya dari sumur api Yin Yin, itu seharusnya cukup jika mereka bisa mengeluarkan racun dalam tubuh Tang Ya. Tapi segera, dia kecewa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bei Bei. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Senior yang tertua, tidak ada cara lain. Saya sudah merasakannya dengan jelas. Racun jahat ini sangat kompleks. Ini adalah sejenis racun mematikan yang dibuat dari campuran racun lain, dibentuk dengan mencampur banyak racun mematikan lainnya. Karena telah menyatu dengan energi kehidupan Guru Xiaoya, komponennya tidak dapat diidentifikasi secara independen. Selain itu, ada juga undulasi spiritual yang kuat yang berasal dari racun jahat ini. Mereka seharusnya milik orang yang menyuntikkan racun ini ke dalam tubuh Guru Xiaoya. Saya tidak punya cara untuk memisahkan energi hidupnya dari racun atau mengidentifikasi komponen-komponennya." Petik 2. Bei Bei mengangguk ringan dan menjawab, "Saya mengerti. Yu Hao, kamu sudah melakukan yang terbaik." Petik 2. "Iya nih, tapi jangan khawatir, senior tertua, aku punya keyakinan untuk membuatnya tetap hidup. Mengingat kondisinya saat ini, jika dia terus diracuni, aku khawatir racun itu akan sepenuhnya mengambil alih seluruh tubuhnya dalam waktu setengah tahun. Ketika itu terjadi, rohnya akan dimakan oleh racun jahat. Tidak akan ada cara membangunkannya saat itu. Saat ini, detoksifikasi dia membutuhkan setengah tahun. Ini berarti bahwa dia tidak akan mati dalam setengah tahun ke depan selama proses pembersihan. Namun, energi hidupnya akan terus menghilang. Semakin sadar dia, semakin lemah dirinya. Ketika ingatannya akhirnya kembali, itu akan menjadi waktu ketika energi hidupnya hampir habis. Namun, aku memiliki Life Guardian Blade. Mulai sekarang, dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Energi hidupnya akan terus diisi ulang dari aura kehidupan bilah pedang. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa bertahan hidup selama setahun. Ini memberi kami cukup waktu untuk menemukan Kaisar Blue Silver." Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Bei Bei sangat senang. "Itu akan luar biasa. Terima kasih, Yu Hao." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk apapun. Ini yang paling bisa saya lakukan. Saya juga berharap agar Guru Xiaoya dapat pulih." Petik 2. Su Sanxi bertanya dari satu sisi, "Yu Hao, jika energi kehidupan dari Life Guardian Blade Anda begitu kuat, tidak bisakah itu membantunya pulih? Tidak bisakah energi hidupnya diisi kembali sepenuhnya olehnya?" Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin saja itu adalah orang lain. Namun, itu tidak akan terjadi dalam situasinya. Asal-usul hidupnya juga diambil terpisah ketika energi hidupnya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk jiwa bela dirinya. Ini juga berarti bahwa energi hidupnya seperti air, dan tubuhnya seperti wadah. Hanya air yang cukup yang bisa menopangnya. Namun, wadah itu sekarang pecah. Tidak peduli berapa banyak air yang Anda tuangkan, air akan tetap mengalir keluar. Kita dapat mengatakan bahwa air terus mengalir ke dalam wadah, yang menghentikannya menjadi benar-benar kosong pada tingkat yang lebih lambat. Dia bisa hidup lebih lama. Namun, wadah itu hanya dapat diperbaiki jika kita menemukan Kaisar Blue Silver. Jika kita bisa, energi hidupnya akan mengeras dengan sendirinya, dan dia akan pulih bahkan jika tidak ada pengisian dari tempat lain." Petik 2. Su Sanxi tercerahkan. "Jadi itu masalahnya. Sebenarnya sangat membingungkan." Petik 2. Bei Bei berkata, "Baiklah, Yu Hao, kamu bisa mulai sekarang. Apapun yang terjadi pada akhirnya, kami sudah melakukan yang terbaik." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Iya. Senior tertua, peluk Guru Xiaoya dengan erat. Dia akan benar-benar kesakitan nanti. Namun, langkah pertama ini sangat penting. Setidaknya itu bisa menjamin bahwa tubuhnya tidak akan terus dirusak oleh racun jahat."
Petik 2. Ya, Bei Bei memeluk Tang Ya dengan erat. Saat ini, dia sama pucatnya dengan dia. Dia tidak pernah begitu tegang. Huo Yuhao membawa pil di depan Tang Ya. Pil ini mengandung esensi dari tahun budidaya Delicate Silk Immortal. Itu bahkan lebih efektif dalam detoksifikasi daripada Delicate Silk Immortal sendiri. Sebuah cahaya merah muda yang lembut melonjak ke tubuh Tang Ya di bawah bimbingan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dia bergidik ketika pola hitam keunguan itu muncul di kulitnya sekali lagi. Cahaya merah muda dari pil Delicate Silk Immortal menyentuh biru gelap. Tubuh Tang Ya mulai beriak. Pola hitam keunguan tampaknya ditarik terpisah oleh cahaya merah muda saat berdesir di kulit Tang Ya. Tubuhnya mulai bergetar keras. Butir-butir keringat berwarna biru gelap langsung muncul di dahinya. Huo Yuhao sedikit menekan telapak tangannya saat dia memegang pil dengan tangannya yang lain. Kristal es berlian pincer Ice Empress-nya menelan telapak tangannya. Dia menggunakan Tang Sex Controlling Crane Capturing Dragon untuk menyedot butiran keringat di dahi Tang Ya yang berisi racun ke telapak tangannya. Ketika manik-manik menyentuh pincer Ice Empress Huo Yuhao, mereka dengan cepat membeku. Perlahan-lahan, kristal es biru tua muncul di telapak tangan Huo Yuhao saat butir-butir keringat biru gelap terus terbang keluar dari tubuh Tang Ya. Manik-manik bahkan terbang keluar dari kemejanya ke udara. Penatua Song melambaikan tangannya dan berkata, gadis-gadis bisa tetap. Guis, pergi ke satu sisi dan berkultivasi. Jangan tinggal di sini untuk menonton. Petik 2. Susanshi dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, mereka masih berbalik dan berjalan ke satu sisi untuk berkultivasi. Hanya Xiao Xiao, Jiang Nanan, Ye Guye, dan Nan Qiu Qiu yang tersisa. Penatua Song takut bahwa pakaian Tang Ya akan sobek selama proses perawatan ini. Huo Yuhao berusaha memperlakukannya, dan dengan demikian ia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Namun, yang lain harus pergi. Tubuh Tang Ya bergetar lebih keras. Namun, aura hidupnya semakin lemah dan semakin lemah. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Sinar kekuatan spiritual yang lembut melanda dahi Tang Ya, membantu menstabilkan laut spiritualnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya giok hijau melesat keluar dan melayang di atas dahinya. Setelah ini, kilatan petir perlahan mendarat dan menempel di dadanya. Itu adalah Life Guardian Blade. Saat Life Guardian Blade muncul, udara dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat. Mata Huo Yuhao berkedip, dan proyeksi yang menyimpang terbentuk di samping tubuhnya. Itu benar-benar menjadi miliknya. Proyeksi yang menyimpang ini tampak sedikit ilusi, tetapi segera menjadi lebih nyata. Penatua Song diam-diam terkejut. Kekuatan spiritual material konkret. Huo Yuhao yang perlahan-lahan mengambil bentuk diam-diam berjalan maju dan datang ke sisi Tang Ya. Dia memanggil kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke Life Guardian Blade. Dia mengarahkan energi kehidupan di Life Guardian Blade untuk mengalir ke tubuh Tang Ya. Hanya pada saat inilah sinar merah muda kembali ke wajah Tang Ya. Meskipun energi kehidupannya masih menghilang, energi kehidupan yang dituangkan ke dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Setidaknya, itu mampu mempertahankan tingkat energinya sendiri. Bei Bei masih tampak sepucat sebelumnya, sekarang bisa sepenuhnya merasakan apa yang dibicarakan Huo Yuhao sebelumnya. Setelah energi kehidupan yang sangat besar dari Life Guardian Blade mengalir ke tubuh Tang Ya, perlahan-lahan akan merembes keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya dan masuk ke tubuhnya. Itu membuat Bei Bei merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipelihara. Jika ini adalah waktu kultivasi normal, Bei Bei pasti akan senang dengan situasi seperti itu. Peningkatan kekuatan jiwanya akan berarti penguatan tubuh tuan jiwa manapun. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depannya. Namun, bagaimana mungkin Bei Bei senang dengan situasi saat ini? Energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Tang Ya. Ini berarti dia tidak menyerap apapun. Waktu berlalu, detik demi detik. Kristal es beracun berwarna biru gelap di tangan Huo Yuhao sudah sebesar telapak tangannya. Manik-manik yang berasal dari tubuh Tang Ya mulai memudar. Tubuh Tang Ya akhirnya tenang di bawah pengaruh kekuatan spiritual Huo Yuhao dan energi kehidupan dari Life Guardian Blade. Dia perlahan tertidur lelap. Setelah kristal es beracun memperluas ronde lain, Huo Yuhao menarik kembali pil abadi. Pada saat yang sama, ia meletakkan balok kristal es ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Di bawah suhu ultimate ice yang sangat rendah, itu tidak akan dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Huo Yuhao juga menghela nafas lega. Dia berdiri,
Tetapi entitas spiritualnya masih mengendalikan output energi kehidupan ke tubuh Tang Ya untuk mempertahankan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Meskipun ini tidak bisa memperkuat energi kehidupannya, fungsi tubuh seseorang akan pulih dengan kecepatan lebih cepat jika seseorang memiliki energi kehidupan yang cukup, jadi usahanya bukan sia-sia. Bei Bei gelisah saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk padanya, lansia tertua, jangan khawatir. Kondisi Guru Xiaoya masih cukup stabil. Setelah putaran detoksifikasi ini, racun di permukaan semuanya telah disedot keluar. Dia tidak akan terkorosi lebih jauh, tetapi ini akan membuatnya lebih lemah. Anda masih harus merawatnya. Petik 2. Bei Bei bertanya, apakah dia akan sadar kembali ketika dia bangun? Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, saya khawatir ini akan sulit. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Namun, racun jahat telah menginvasi tubuhnya terlalu lama. Laut spiritualnya telah sangat terpengaruh. Dia akan membutuhkan waktu bahkan jika dia pulih. Selain itu, lebih banyak racun harus dikeluarkan dari tubuhnya sebelum dia bisa pulih. Senior tertua, Anda harus berbicara lebih banyak dengannya. Ini akan sangat membantunya dalam memulihkan ingatannya. Mengenang beberapa hal pribadi. Petik 2. Baiklah, terima kasih, Yu Hao. Bei Bei tahu bahwa ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka raih. Berapa lama ini akan menuangkan energi kehidupan untuk yang terakhir? Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan merasakan nadi Tang Ya serta kondisi fisiknya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sekitar 1 jam. Biarkan fungsi tubuh Guru Xiaoya pulih perlahan di bawah stimulasi energi kehidupan. Dengan cara ini, dia akan bisa hidup lebih lama. Selama kita menemukan Kaisar Blue Silver sementara itu dan memanggil jiwa bela diri Tang Ya, serta energi kehidupan aslinya, kita akan dapat mengobatinya. Ketika kita menuangkan energi kehidupan, itu tidak akan hilang. Dia juga bisa menghasilkan energi hidupnya sendiri. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, Bei Bei merasa lebih lega. Setelah putaran pertama detoksifikasi, kondisi Xiaoya tidak akan memburuk lagi. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan Kaisar Blue Silver. Huo Yuhao berkata, senior yang tertua, saya tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dengarkan dan lihat apakah itu layak. Petik 2. Oh, mata Bei Bei menjadi cerah. Huo Yuhao berkata, karena invasi Kekaisaran Sun Moon dan perluasan kota Shrek saat ini merupakan tempat teraman di benua itu. Setidaknya inilah yang dipikirkan semua orang dari 3 kekaisaran di benua Douluo asli. Di kota Shrek, ada kekuatan dari setiap kekaisaran. Selama bertahun-tahun, Sekte Tang perlahan tumbuh dalam nama. Menurut pendapat saya, kita harus mengumumkan misi untuk menemukan Kaisar Blue Silver. Siapapun yang dapat memberikan informasi yang andal dan membantu kami menemukan Blue Silver Emperor akan berutang budi atas nama Sekte, selama apapun yang ia inginkan kami lakukan tidak salah secara moral. Atau, kita bisa membalasnya dengan memberinya setumpuk alat jiwa. Bagaimanapun, kita terbatas pada kita sendiri. Namun, jika kita dapat memanfaatkan kekuatan dari seluruh benua Douluo, kita akan lebih bisa menemukan Kaisar Blue Silver. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Kami tidak dapat menempatkan beban yang begitu besar pada sekte karena Xiaoya. Kita tidak akan tahu apa yang diinginkan orang yang membantu kita. Saya tidak bisa membawa begitu banyak masalah ke sekte karena saya dan Tang Ya. Bahkan jika kita harus membayar seseorang, itu harus dengan namaku. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, senior tertua, Anda tidak cukup persuasif. Saya khawatir Anda tidak ingin mendengar ini. Tidak peduli siapa itu, kemampuan individu kita tidak dapat meyakinkan seluruh kerajaan untuk membantu kita mencari sesuatu. Namun, Sekte Tang berbeda. Saat ini, 3 kerajaan di benua Douluo asli telah menggunakan alat jiwa yang telah kami hasilkan. Mereka juga tahu hubungan dekat kita dengan akademi. Dengan ini, kami akan dapat menarik perhatian mereka begitu kami mengumumkan misi ini. Dari sana, mereka akan membantu kita menemukan Kaisar Blue Silver. Petik 2. Bei Bei menghela nafas dan berkata, Yu Hao, aku mengenali niat baikmu. Namun, kami tidak dapat melakukan ini. Butuh waktu lama bagi Sekte Tang untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini.
Kami tidak bisa melakukan ini untuk Xiaoya. Kenapa tidak? Kami pikir itu bisa diterapkan. Jiang Nanan tiba-tiba menyela. Nanan, Bei mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Nanan. Jiang Nanan tampak sangat teguh. Bei, apakah Anda masih ingat mengapa kami bergabung dengan Tang Sek? Kami tidak bermaksud memiliki sekte yang kuat. Kami adalah rekan satu tim dan teman. Jujur, Xiaoya adalah pemimpin sekte nyata dari sekte Tang. Anda hanya bertindak atas namanya dan mengambil alih otoritasnya karena dia belum ada. Sekarang pemimpin sekte kita yang sebenarnya dalam kesulitan, bukankah kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya? Selain itu, bukan hanya dia. Tidak peduli siapa yang menghadapi masalah seperti itu di sekte, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkannya. Hanya dengan cara inilah kita dapat menunjukkan bagaimana menyatukan sekte Tang, sehingga setiap murid sekte bersedia melakukan yang terbaik untuk sekte ini, dan memperlakukan sekte itu sebagai keluarganya. Saya pikir ide Yu Hao bisa diterapkan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Jiang Nanan, Bei terdiam. Saat ini, dia hanya merasakan aliran hangat di dadanya. Bertahun-tahun, dia hidup dalam kesakitan karena hilangnya Xiaoya. Dia telah menempatkan semua energinya dalam budidaya dan mengembangkan sekte Tang. Kata-kata Huo Yuhao dan Jiang Nanan tidak hanya membuatnya hangat. Mereka membuatnya merasa kekeluargaan, terutama ketika dia berbicara tentang kesatuan sekte Tang. Itu benar, sekte Tang sangat bersatu. Jiang Nanan menoleh setelah melihat Bei menurunkan kepalanya, dan berkata kepada Huo Yuhao, "Yuhao, sudah diatur. Setelah kami kembali, kami akan mengumumkan misi ini. Saya percaya bahwa akan ada pihak yang tertarik." Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao langsung setuju. Bei menghela nafas panjang dan mengangguk dengan lembut, berkata, "Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas nama Xiaoya." Petik 2. Xiao tertawa, "Kakak tertua, mengapa Anda berterima kasih kepada kami semua atas nama guru Xiaoya? Kita semua adalah teman. Ini yang harus kita lakukan." Petik 2. Dengan rencana ini, Bei langsung dalam suasana hati yang lebih baik. Jika mereka tidak dapat menemukan Kaisar Blue Silver, bahkan dengan kekuatan seluruh benua Douluo, nasib Tang Ya memang bisa disegel. Penatua Song mengangguk dan berkata, "Saya juga percaya bahwa rencana Yu Hao bisa dilaksanakan. Tang Ya memang satu-satunya pewaris sekte Tang. Akademi Sekte dan Shrek memiliki ikatan ribuan tahun. Saya percaya Akademi akan mendukung sekte dalam masalah ini. Namun, tolong maafkan Akademi, karena kami tidak dapat menggunakan nama kami, mengingat keterlibatan kami di banyak bidang. Namun, Akademi akan mencoba yang terbaik untuk membantu tidak peduli kondisi apa yang diminta orang yang menemukan Kaisar Blue Silver." Petik 2. Terima kasih, Penatua Song, kata Bei penuh rasa terima kasih. Penatua Song memegang posisi yang sangat penting di Paviliun Dewa Laut, hanya kalah dengan Penatua Xuan. Dengan dukungan Penatua Song, hampir merupakan jaminan bahwa Din Xianliner dan Qian Duo juga akan menyatakan dukungan mereka. Selain itu, bersama dengan suara Huo Yuhao, Bei, dan Penatua Song, mereka sudah memiliki 5 suara di Paviliun Dewa Laut, hampir setengah dari total suara. Tanda pisah. Hal-hal sementara diselesaikan di pesawat ruang angkasa itu. Misi kali ini telah berhasil diselesaikan. Tidak hanya mereka berhasil menyelamatkan Tang Ya, mereka bahkan menggunakan cangkang stasioner kelas 9 untuk menghancurkan seluruh legiun insinyur jiwa kekaisaran bulan matahari. Ini mengurangi beberapa tekanan pada Heavenly Soul Empire di garis depan. Tentu saja, ini hanya mungkin karena shell itu diledakkan di dalam markas kekaisaran Sun Moon. Jika bukan karena Namong Wan, mereka tidak akan mencapai ini. Meskipun pasukan kekaisaran Sun Moon tampaknya masih sangat disiplin, mereka sudah menghadapi kekacauan internal. Investigasi sedang berlangsung, menyebabkan gangguan besar. Kekaisaran jiwa surgawi sangat senang dengan ini. Meskipun pengawasan mereka terbatas, mereka secara alami tahu tentang apa yang telah terjadi, mengingat keributan hebat yang terjadi karena cangkang stasioner kelas 9. Itu sangat kuat sehingga efeknya dapat disaksikan dengan jelas bahkan dari puluhan kilometer jauhnya. Mereka sudah diinformasikan secara rinci di mana legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon berada di bawah pengawasan Huo Yuhao, dan dengan demikian bisa menyatukan puzzle. Jika bukan karena fakta bahwa Wei Na memimpin pasukan kekaisaran jiwa surgawi kemudian, dan mengambil inisiatif untuk melanjutkan dengan rencana asli,
mereka mungkin benar-benar telah mengubah tindakan itu menjadi pertunjukan nyata. Karena masalah ini, para perwira bintang kerajaan Luo dan Dowling sangat tidak senang. Mereka berpikir bahwa kekaisaran jiwa surgawi terlalu konservatif, dan tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu besar. Bahkan, kekaisaran jiwa surgawi memiliki kesulitan mereka sendiri. Secara alami, mereka tahu bahwa ini adalah peluang besar. Namun, kekaisaran Sun Moon tampaknya tidak dalam keadaan buruk. Juga, pasukan yang dikumpulkan sudah semua kekuatan yang tersisa yang dimiliki kekaisaran jiwa surgawi. Setelah pertarungan sepenuhnya pecah, mereka tidak mungkin membiarkan Dowling dan Star Luo Empires memimpin, mereka harus menjadi yang pertama untuk bertindak. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan mungkin tidak memenangkan pertarungan ini. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi kemenangan yang sulit dan tragis. Bahkan jika kekaisaran Sun Moon dipaksa kembali untuk sementara, bagaimana jika mereka kembali lagi? Jika kekaisaran jiwa surgawi menderita banyak korban, bagaimana mungkin mereka bisa menghidupkan kembali kerajaan mereka? Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan bisa melindunginya. Kekaisaran Sun Moon merupakan ancaman besar. Namun, jika kekaisaran jiwa surgawi melemah ke titik tertentu, dan ancaman kekaisaran matahari bulan juga jatuh, kekaisaran bintang Luo dan kerajaan Dowling mungkin benar-benar dapat mengancam kekaisaran jiwa surgawi. Akibatnya, mengingat adanya konflik kepentingan, kekaisaran jiwa surgawi masih memutuskan untuk mengikuti rencana awal mereka. Fakta membuktikan bahwa keputusan mereka benar. Meskipun kekaisaran Sun Moon menderita kerugian besar, mereka tidak berada di ambang kehancuran. Jika memang ada perkelahian, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Tidak peduli apa, kekaisaran jiwa surgawi terikat untuk mempertahankan kerugian besar sebagai agresor. Mereka harus menembus 4 formasi jiwa lainnya yang didirikan kekaisaran Sun Moon. Tanda pisah. Setelah kejadian itu, terjadi keributan besar di kekaisaran Sun Moon. Hilangnya Legiun Insinyur Jiwa tampaknya telah menyebabkan Lin Hai menua semalam. Dia adalah satu-satunya yang memikul tanggung jawab ini. Selain itu, Gereja Roh Kudus juga mengalami kerugian besar. Salah satu tetua mereka sudah mati, salah satu dari nyonya suci mereka telah menghilang, dan banyak tuan jiwa jahat telah terbunuh. Tanggung jawab ini pasti tidak akan dipikul oleh Zhong Liu. Ada investigasi luas yang terjadi di pangkalan kekaisaran Sun Moon. Namun, 3 hari telah berlalu, dan sepertinya orang-orang dari Shrek menghilang ke udara. Tidak ada petunjuk tentang keberadaan mereka sama sekali. Satu-satunya hal yang dirasakan Zhong Liu adalah beruntung adalah Namong Wan, penatua ketiga, dan penatua keempat semuanya selamat, meskipun mereka menderita luka-luka kritis. Energi kehidupan seorang Dou Luo berjudul sangat kuat. Setelah periode pemulihan tertentu, mereka akan dapat pulih. Tanda pisah. Malam hari keempat, sebuah retakan hitam diam-diam muncul di dalam tenda hitam pekat. Sosok diam-diam muncul dari sana. Itu sangat sunyi di tenda ini, tempat Maskuret Dou Luo tinggal sebelum dia meninggal. Meskipun dia sudah mati, tidak ada yang menyentuh tendanya, meskipun penyelidikan sedang dilakukan di pangkalan. Sosok ini bersembunyi di sudut gelap. Dia mengeluarkan deteksi spiritual untuk merasakan perubahan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, orang lain berjalan keluar dari celah setelah angka itu memverifikasi bahwa pantai itu bersih. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka akan terkejut menyadari bahwa kedua sosok itu terlihat persis sama. Mereka berdua Huo Yu Hao. Bab 502, Rencana Perbaikan Obat. Sosok pertama yang muncul sebenarnya adalah avatar spiritual Huo Yu Hao. Sekali digigit, 2 kali malu, dan Huo Yu Hao jauh lebih berhati-hati setelah pelajaran menyakitkan yang dia pelajari dari pengalaman sebelumnya. Dia menggunakan avatar spiritualnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar, dan tubuh aslinya muncul hanya ketika dia memastikan tidak ada bahaya. Itu jauh lebih aman. Retakan hitam menutup, dan 2 bayangan menghilang ke udara bersamaan dengan imitasi. Mereka menyelinap keluar dari tenda bersama. Keamanan di Kamsun Moon Empire jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ada tentara yang berpatroli bahkan di mana tuan jiwa jahat tinggal. Para prajurit yang berpatroli membawa alat-alat jiwa pengawasan khusus. Mereka tidak menggunakannya untuk menyelidiki di dalam tenda, tetapi mereka menyapu udara dan tanah terus-menerus, bertujuan untuk mendeteksi para penguasa jiwa yang mahir menyembunyikan diri, dan mencegah mereka menyelinap ke dalam. Namun,
Pengawasan sederhana seperti itu tidak berguna melawan deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao menggunakan avatarnya untuk mencari jalan di depan, menjaga deteksi spiritualnya dalam jarak yang tetap. Dia tidak menyentuh tenda sama sekali, dan beringsut maju dengan hati-hati dari ingatan. Huo Yuhao membutuhkan tempat yang aman untuk membawa teman-temannya kembali dengan selamat. Dimanapun dia membuka gerbang besar ke Demiplan spektralnya, itu harus muncul kembali di lokasi yang sama jika dibuka kembali dari dalam. Oleh karena itu Huo Yuhao muncul di tenda tempat dia tinggal sebelumnya. Gereja Roh Kudus jelas tidak tahu karakteristik Demiplan spektralnya. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah Namong Wan akan mengungkapkan sesuatu, dan jika identitasnya sebagai Masquerade Douluo terungkap, musuh-musuhnya akan memiliki kesempatan untuk membuat jebakan. Kenyataan membuktikan bahwa Namong Wan masih cukup cerdas. Dia adalah penatua kedua Gereja Roh Kudus, dan dia mungkin menyembunyikan pengkhianatannya dengan sangat baik. Itu sama dengan menutupi identitas Huo Yuhao, dan operasi silumannya jauh lebih santai. Tanda pisah. Butuh 1 jam penuh, tetapi Huo Yuhao akhirnya meninggalkan kamp tentara Kekaisaran Sun Moon setelah melewati banyak patroli dan alat pengintai jiwa. Tidak sulit baginya untuk keluar dengan kemampuannya jika dia mau meningkatkan jumlah patroli itu sia-sia. Selama mereka tidak melakukan sapuan selimut terus-menerus, dia akan selalu bisa menemukan celah di pertahanan. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran, operasi penyamaran, dan misi pengintaian sehingga dia menjadi semakin akrab dan mahir dengan keterampilannya di bidang ini. Tetapi bahkan setelah dia keluar, dia sama sekali tidak mengecewakan penjaganya. Dia dengan cepat terbang menuju kamp Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan langsung menuju ke wilayah yang Kekaisaran Jiwa Surgawi kuasai sebelum dia terbang ke langit dan melanjutkan menuju kota Roh Surgawi. Huo Yuhao sebenarnya yang paling khawatir tentang Yan Shaoze, karena Penatua Song akan selalu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertanya padanya tentang dia. Tanda pisah. Huo Yuhao akhirnya kembali ke halaman kecil tempat Shrek Academy ditugaskan. Dia kaget ketika memasuki halaman, karena dia menyaksikan Yan Shaoze dan Putri Weina keluar dari ruang tamu, mengobrol ketika mereka berjalan. Huo Yuhao turun dari langit, segera memperingatkan Yan Shaoze, yang melihat siapa itu. Merasa lega, dia berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao. Anda memiliki pengekangan yang cukup bagus. Apakah semua orang baik-baik saja?" Petik 2. Ya, kami baik-baik saja. Din, kamu, Huo Yuhao berbicara dengan mata terbelalak dan rahangnya ternganga. Yan Shaoze tersenyum saat meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Putri Weina dengan cepat melangkah maju saat dia menghadapi Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. "Kamu kembali, Yuhao. Bagaimana itu? Di mana orang lain?" Petik 2. Huo Yuhao secara alami tidak akan mengungkapkan rahasianya di depan Putri Weina. Dia menjawab dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Tuan Putri, semua orang aman. Saya kembali ke sini untuk memeriksa beberapa hal." Petik 2. Weina berseru, "Shrek layak untuk nama mereka. Belum ada yang bisa kita lakukan dengan Kekaisaran Sun Moon, tetapi satu operasi dari Shrek Academy telah menghancurkan salah satu legiun insinyur jiwa mereka. Jika kita bisa menghancurkan 1 atau 2 dari mereka, kita mungkin benar-benar bisa membunyikan klakson untuk penyerangan." Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kami mengandalkan trik murah kali ini. Kekaisaran Sun Moon telah membuat persiapan yang cukup untuk mencegahnya terjadi dengan begitu mudah. Sejujurnya, Tuan Putri, kami harus menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner yang kami peroleh dari Kekaisaran Sun Moon dahulu kala. Jika Anda ingin kami menjalankan operasi lain seperti itu, Anda harus memberi kami senjata standar itu sebelum yang lainnya. Aku khawatir kamu tidak punya." Petik 2. Sekarang giliran Putri Weina untuk tertawa getir. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, apalagi yang kelas 9. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan banyak wilayah mereka, setara dengan kehilangan sumber daya dalam jumlah besar. Mereka nyaris tidak punya cukup uang untuk mempertahankan pasukan mereka, sementara mereka harus bergantung pada Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling untuk hal lain. Putri Weina berkata dengan tulus, "Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada semua orang atas operasi ini. Dengan apa yang telah terjadi, Kekaisaran Bulan Matahari seharusnya tidak meluncurkan serangan terhadap kita dalam waktu dekat,
yang akan memberi kita waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membangun kekuatan kita. Kami akan mengembangkan alat jiwa sebanyak mungkin, dan memikirkan cara untuk menahannya pada saat yang sama. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Wei Na masih ingin mengobrol dengannya sebentar, tetapi dia melihat bahwa Yan Shaoze telah berdiri di sana menunggu sepanjang waktu. Jelas bahwa mereka memiliki masalah internal yang ingin mereka diskusikan, jadi dia hanya bisa mengambil kepergiannya. Tanda pisah. Huo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan setelah dia menyaksikan sang putri pergi dan datang sebelum Yan Shaoze. Dia meraih lengan Din secara tidak sadar dan memandangnya dari atas ke bawah. Din Yan, kamu, Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Yan Shaoze tersenyum tipis dan berkata, kamu bukan satu-satunya yang bingung. Saya pikir pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zhongliwu mungkin bahkan lebih bingung. Dia pasti masih bertanya-tanya bagaimana Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek meninggal begitu saja. Hahaha, Huo Yuhao melepaskan tangannya dan berbisik, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, adik junior, meskipun ada perbedaan usia yang besar di antara kami, Anda tetap harus memanggil saya sebagai kakak senior. Saya kakak senior tertua Anda. Adapun bagaimana saya berhasil melarikan diri, sebenarnya sangat sederhana. Dia bersandar di samping telinga Huo Yuhao dan membisikkan sesuatu, dan mata Huo Yuhao melebar setelah mendengarkan penjelasannya. Sebenarnya ada yang ajaib. Yan Shaoze meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya dan tertawa ketika dia berkata, tidak apa-apa selama kamu tahu, tapi kamu tidak bisa membicarakannya. Ini adalah rahasia kakakmu untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Ya, aku akan menjaga rahasiamu. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Rahasia Yan Shaoze terlalu ajaib, tetapi dia juga harus menjaga rahasia ini. Kalau tidak, jika orang jahat tahu tentang itu, mereka dapat secara khusus menargetkan kemampuannya, dan keterampilannya tidak akan efektif lagi. Yan Shaoze berkata, ayo, mari kita pergi ke kamar. Keluarkan semua orang, dan kami bisa kembali. Petik 2. Baik, tanda pisah. Huo Yuhao mulai melantunkan mantra ketika mereka kembali ke ruang tamu, dan membuka demi-plan spektralnya. Yan Shaoze memandang ketika Penatua Song dan yang lainnya keluar dari kamar kecil satu persatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sambil menghela nafas, Yuhao, meskipun aku benar-benar tidak menyukai kemampuanmu ini, aku harus mengatakan bahwa itu dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi ketika digunakan dalam situasi tertentu. Kamu telah menyumbangkan bahkan rahasia seperti ini ke akademi, itu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, akademi adalah rumahku. Akademi telah memberi saya semua yang saya miliki hari ini, dan saya milik akademi. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kontribusi. Petik 2. Penatua Song tersenyum dan berkata, Anda benar. Di sisi lain, akademi akan menjadi milik kalian di masa depan. Baiklah, ini saatnya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2. Meskipun misi mereka memiliki banyak tikungan, mereka akhirnya menyelesaikan tugas mereka. Mereka telah membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi menyelesaikan pengintaian mereka dan memberikan pukulan besar bagi pasukan Kekaisaran Sun Moon. Yang paling penting, mereka berhasil menyelamatkan Tang Ya. Misi mereka telah membunuh banyak burung dengan satu batu. Mereka harus kembali ke akademi secepat mungkin, karena Penatua Song, Din Yan, dan semua orang dari Tang Sekte memiliki banyak hal yang harus mereka tangani. Setelah semua, Huo Yuhao menjawab, mari kita mengucapkan selamat tinggal besok pagi. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menuliskan semua yang telah saya pelajari secara terperinci, dan menyerahkannya kepada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itu seharusnya membantu mereka. Petik 2. Penatua Song mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Tanda pisah. Mereka tinggal selama 1 malam lagi, dan semua orang mendapatkan kembali kondisi puncak mereka selain Tang Ya. Raja Beruang Es, bayi kecil, memilih untuk tetap berada dalam demi-plan spektral Huo Yuhao. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Kekaisaran Jiwa Surgawi keesokan harinya. Kekaisaran Jiwa Surgawi merindukan mereka untuk tinggal, tetapi semua orang dari Akademi Shrek masih menolak dengan sopan ketika mereka meninggalkan roh surgawi dan kembali ke Akademi Shrek. Tanda pisah. Sekte Tang, Kota Shrek. Penatua Song dan Yan Shaoze segera kembali ke Akademi Shrek begitu mereka kembali ke Kota Shrek.
Mereka juga harus melaporkan misi ini ke akademi dan mencatatnya. Semua orang dari Sekte Tang secara alami kembali ke sana. Tang Ya terbangun dari tidur lelapnya. Setelah perawatannya hari itu, dia jatuh tertidur lelap selama sehari dan 1 malam sebelum datang ke. Aura menyeramkan di tubuhnya jauh lebih lemah setelah dia bangun, tetapi pikirannya masih belum jelas. Dia masih terlihat sangat kacau, dan tidak ada warna di matanya. Untungnya, auranya dari seorang penguasa jiwa jahat tidak lagi padat, meskipun kekuatan jiwanya tampaknya sedikit menghilang bersama dengan racun-racun jahat itu. Dia tidak lagi agresif. Bei Bei menemaninya setiap hari untuk berbicara dengannya, tetapi Tang Ya tidak pernah mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Dia hanya duduk di sana seperti batu, dan dia akan melakukan itu sepanjang hari. Bei Bei harus membantunya makan, tidur, mandi, dan bahkan ketika dia harus pergi ke toilet, seperti dia telah kehilangan kemampuan dasarnya untuk hidup. Bei Bei tidak senang dengan semua itu. Dia merawat Tang Ya dengan sabar, dan menolak tawaran Xiao Xiao dan Jiang Nanan untuk berbagi bebannya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia berhutang banyak pada Ya, selama bertahun-tahun, dan butuh begitu banyak upaya untuk akhirnya membawanya kembali. Dia benar-benar bersedia untuk melindunginya seperti ini untuk selamanya, untuk mencintainya, dan merawatnya. Lihat, Xiao Ya, Sekte Tang tepat di depan kita. Semua orang dari Sekte Tang mengawal Bei Bei dan Tang Ya, dan mereka akhirnya kembali ke Sekte Tang. Gerbang utama Tang Sekte sudah terlihat. Tang Ya masih tampak sangat linglung, dan dia hampir tidak bisa berjalan ke depan saat Bei Bei mendukungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti mayat hidup yang berjalan. Apakah kamu masih ingat, Xiao Ya? Anda mengatakan kepada saya saat itu bahwa keinginan terbesar Anda adalah agar Sekte Tang pulih, dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Itu juga keinginan mendiang orang tuamu. Yang benar adalah, saya telah bekerja keras sejak itu untuk menemukan cara untuk membangun kembali Sekte Tang. Saya ingin memberi Anda kejutan yang menyenangkan, tetapi ini adalah kesalahan saya bahwa Anda memutuskan untuk pergi karena saya tidak berusaha lebih keras untuk memahami pikiran Anda. Itulah alasan mengapa banyak hal terjadi setelahnya. Dengar, aku telah membangun kembali Sekte Tang untukmu, dan itu semakin kuat dari hari ke hari. Anda harus memulihkan secepat mungkin. Nanan benar, Anda adalah pemimpin sah dari Sekte Tang. Sekte Tang membutuhkan Anda untuk mendukungnya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu dengan menjadi seperti ini? Bei Bei berbisik ke telinga Tang Ya. Semua orang berjalan menuju Sekte Tang saat dia berbicara. Mata Tang Ya masih linglung, tetapi ketika dia melihat nama Tang Sekte pada plakat yang tergantung di gerbang utamanya, matanya gemetar samar ketika bibirnya bergetar. The Tang Sek. Meskipun suaranya sangat lembut, semua orang dari Tang Sekte setidaknya kaisar jiwa. Semua orang bisa mendengarnya. Tubuh Bei Bei bergetar ketika dia menatap Tang Ya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Tang Ya masih melihat kata-kata besar di plakat. Tampaknya ada sesuatu yang lebih di matanya, dan bibirnya masih bergetar. Tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setiap orang secara alami berhenti. Mereka berhenti, dan tidak ada yang mengganggunya karena mereka membiarkannya menatap kata-kata itu. Akhirnya ada sesuatu yang dapat memengaruhi ingatannya, yang hanya fantastis. Mata Tang Ya tampak pulih dari kebingungan setelah beberapa saat. Dia bersandar ke pelukan Bei Bei, dan warna di matanya menghilang. Bei Bei berkata dengan lembut, "Ya, ini adalah Sekte Tang, dan ini adalah rumah kita. Anda akan tinggal di sini mulai hari ini dan seterusnya, dan saya akan selalu menemani Anda." Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja, Tang Ya tidak akan merespons, tetapi baru setelah itu semua orang mulai mengawal mereka sekali lagi, dan berjalan ke Sekte Tang. Tanda pisah. Semua orang mulai kembali bekerja begitu mereka kembali. Mereka tidak pergi untuk waktu yang lama, dan mereka kembali lebih awal dari bulan yang mereka prediksi. Namun, masih ada sedikit pekerjaan yang menumpuk. Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan yang lainnya pergi untuk menangani urusan itu, sementara Huo Yuhao menemani Bei Bei untuk menyelesaikan Tang Ya. Bei Bei menatap Xiao Ya, yang sedang berbaring di tempat tidur, ketika dia berbisik kepada Huo Yuhao, "Apakah kamu mendengar itu, Yuhao?" Xiao Ya berkata, "Sekte Tang." Mata Bei Bei menjadi bersemangat ketika dia berbicara, seperti anak kecil saat ini. Huo Yuhao buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya lakukan, tentu saja saya mendengarnya."
Ini mungkin memori terdalam Guru Xiaoya. Jangan khawatir, kakak senior tertua, ingatannya pasti akan pulih selama kita terus-menerus mengeluarkan racun jahat itu. Anda harus terus berbicara dengannya, karena itu akan membantu mempercepat pemulihannya. Saya akan mendelegasikan beberapa tugas segera, dan begitu selesai, ada beberapa rencana lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Petik 2. Rencana apa? Jika tidak rumit, katakan saja sekarang. Saya sudah bicara dengan Sanshi, dan dia akan membantu saya dengan beberapa pekerjaan saya untuk beberapa waktu mendatang. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu menemani Xiaoya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, itu tidak rumit. Saya membawa kembali beberapa harta alam ketika saya membawa Big Mao dan Second Mao kembali. Dengan itu, ia menceritakan bagaimana Big Mao dan Second Mao memakan semua ramuan dan obat-obatan di dalam sumur api Yin-Yin yang kembali di hutan matahari pengaturan. Bei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengarkan ceritanya. Dua orang itu, tapi sepertinya hal buruk telah berubah menjadi hal yang baik. Saya tidak terlalu memperhatikan ketika Anda mengatakan kepada saya terakhir kali. Sepertinya kamu sudah membawa cukup banyak hasil panen. Petik 2. Huo Yuhao berkata, ini cukup banyak. Saya telah mengambil hampir semua buah dan yang lainnya yang mereka sukai yang dapat dianggap sebagai tumbuhan abadi. Bahkan jika mereka dianggap sebagai hewan jiwa ratus ribu tahun, mereka membutuhkan ribuan tahun untuk menghasilkan hal-hal baik seperti ini. Petik 2. Bei bertanya, apa maksudmu? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Anda tahu, kakak senior tertua, bahwa situasi di benua ini sangat tidak jelas. Meskipun Kekaisaran Sun Moon untuk sementara menghentikan invasi mereka, perang dapat pecah lagi kapan saja, dilihat dari cara mereka melakukan sesuatu. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak bisa menghentikan pasukan besar Kekaisaran Sun Moon, Akademi akan dengan cepat menerima beban serangan mereka. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Sun Moon dan Gereja Roh Kudus telah menganggap Akademi kita sebagai duri di pihak mereka, dan mereka akan lebih dari senang melihat kita pergi. Karena itu, kita harus melakukan persiapan lebih awal jika kita ingin cukup efektif dalam perang ini. Ketika kami beristirahat di Demiplan Spektral saya beberapa hari yang lalu, saya mempelajari dengan seksama petunjuk obat-obatan dan racun yang ditinggalkan Tang San, leluhur kita. Tang San telah merinci secara komprehensif apa yang dilakukan harta alam itu, dan bagaimana beberapa herbal saling melengkapi, dan bagaimana beberapa herbal saling menolak. Saya yakin bahwa kultivasi semua orang akan meningkat secara eksponensial setelah mengkonsumsi herbal ini. Kekuatan keseluruhan Tang Sekte akan sangat ditingkatkan setelah itu. Saya pikir saya harus segera mengolah ramuan ini. Apa yang kamu pikirkan? Bei menjawab tanpa ragu, itu fantastis. Tentu saja kamu bisa. Apa yang Anda minta dari Tang Sekte untuk membantu Anda? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Kakak tertua, saya hanya ingin Anda meyakinkan Guru Xuan untuk memberi saya waktu. Saya akan belajar tentang menempa alat-alat jiwa darinya begitu saya selesai memproses herbal. Petik 2. Bei tertawa. Jadi kamu khawatir tentang itu? Jangan khawatir, meskipun Guru Xuan sangat keras kepala, dia tampaknya telah kebobolan setelah Anda membuat alat jiwa kelas 8 itu. Selain itu, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Anda memiliki alasan yang sesuai, dan Anda melakukan ini untuk semua orang. Dia tidak akan tidak setuju. Tetapi apakah Anda yakin bisa melakukan semua itu? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah. Buku pedoman pengobatan Tang San menunjukkan bahwa kekayaan alam ini akan memiliki efek yang sangat kuat ketika dikonsumsi secara individual. Tetapi karena ramuan ini memiliki karakteristik khusus mereka sendiri, mereka juga akan memiliki efek samping ketika dikonsumsi kecuali mereka sangat cocok untuk jiwa bela diri atau tipe tubuh tertentu. Memalsukan pil dari ramuan ini berarti saya akan berusaha menggabungkan karakteristik unik mereka bersama-sama, yang membutuhkan kontrol besar. Saya seharusnya tidak memiliki masalah dengan deteksi spiritual saya. Selain itu, hal-hal yang saya bawa kembali bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada herbal yang dirinci Tang San. Jika saya bisa memperbaikinya dengan benar, mereka akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tang. Petik 2. Bei mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Saya sepenuhnya mendukung Anda dalam hal ini. Saya akan mencari Guru Xuan sebentar lagi. Petik 2. Itu bagus. Jawab Huo Yuhao.
Bei menginstruksikan kepadanya, tapi jangan katakan ini kepada orang lain, karena Anda tidak bisa memberi semua orang harapan terlalu banyak. Semakin banyak harapan yang mereka miliki, semakin mereka akan kecewa. Petik 2. Huo Yuhao mengerti artinya di mata Bei. Dia tahu bahwa kakak lelaki tertuanya berusaha melindunginya. Semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil, tetapi jika tidak, Bei takut semua orang akan memiliki pendapat yang berbeda. Tanda pisah. Bei merawat Tang Ya, dan Huo Yuhao segera meninggalkan Sekte Tang. Dia harus mendelegasikan beberapa tugas sebelum membeli beberapa bahan sekunder. Memalsukan dan mengolah herbal tidak sesederhana itu, dan meskipun dia baru saja mengatakan kepada Bei bahwa dia percaya diri, dia tidak berani ceroboh atau terlalu percaya diri sama sekali. Ini adalah harta alam, dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia akan sangat menyesal jika terjadi kesalahan. Tugas yang harus dia delegasikan itu sederhana, dan Huo Yuhao sudah mendiskusikannya dengan Penatua Song dalam perjalanan kembali. Penatua Song mengawasi semua lelang di kota Shrek. Dia telah memberitahu Huo Yuhao untuk mencari juru lelang, dan memberitahu mereka bahwa dia harus mengumumkan tugas ini melalui pelelangan. Penatua Song sudah mengirim orang untuk memberi para juru lelang kepala setelah memasuki kota. Karunia, setelah Tang Sekte membahasnya secara menyeluruh, akhirnya ditetapkan pada janji dari Tang Sekte untuk cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 atau alat jiwa dari kelas yang sama. Itu adalah hadiah yang cukup untuk membuat orang gila. Kedua alat jiwa kelas 8 dan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 adalah harta yang tak ternilai, dan hanya Kekaisaran Sun Moon yang memilikinya. Huo Yuhao sudah memikirkan semuanya. Jika orang yang mengklaim karunia memilih alat jiwa, maka dia memiliki berkat Hongchen, yang telah diberikan Jing Hongchen padanya, dan dia bisa mengeluarkannya. Adapun cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8, Xuan Ziwen sudah berusaha untuk menempa satu. Huo Yuhao percaya bahwa dengan kemampuannya, kerajinan seseorang tidak akan terlalu sulit. Adapun hal-hal lain dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, ada batasnya, dan Sekte Tang dapat menopang biaya. Tanda pisah. Huo Yuhao menempatkan karunia itu dengan sukses setelah Penatua Song memberikan kepala juru lelang sebuah, dan pergi ke depan dan membeli beberapa keperluan untuk memalsukan pil dari herbal sebelum dia berjalan kembali ke Sekte Tang. Huo Yuhao menghitung beberapa hal. Dia akan menjalankan beberapa percobaan terlebih dahulu dengan herbal normal, dan hanya akan menggunakan harta alam itu begitu dia dipraktekkan dan lebih akrab dengan prosesnya. Dia benar-benar berharap sesuatu akan terjadi. Sekte Tang akan sangat diuntungkan jika ini terjadi, dan dia masih berniat untuk memberikan akademi juga. Tapi semua itu untuk nanti. Dia harus menunggu sampai dia berhasil membuat pil-pil itu. Huo Yuhao baru saja akan mencapai gerbang utama ketika dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Mereka tampaknya berjalan menuju Sekte Tang, dan Huo Yuhao dengan tergesa-gesa mempercepat ketika dia melihat orang ini saat dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan, kakak perempuan tertua-tertua. Bukankah orang yang berjalan ke arahnya adalah kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan? Dia juga salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Paviliun Dewa Laut mulai mengalami perubahan generasi. Huo Yuhao, Bei, dan Zhang Lexuan adalah elit dari generasi muda, dan semuanya adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut. Zhang Lexuan juga terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao. Dia tertawa dan berkata, "Itu mudah. Aku akan mencarimu. Kupikir aku tidak akan menemuimu di sini." Petik 2. Anda mencari saya? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Dia melihat Zhang Lexuan naik turun pada saat yang sama. Zhang Lexuan mengenakan gaun biru panjang hari ini, yang membuatnya terlihat lebih ramping. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik yang memancarkan kegembiraan yang bagus, dan dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Selalu ada nada melankolis di antara matanya saat itu, tetapi dia tidak bisa tampil lebih normal hari ini. Huo Yuhao sangat bahagia untuknya. Meskipun lembah permintaan cinta Yin yang membuatnya kehilangan Donger, pengalaman mereka di sana tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya, kakak perempuan tertua sulungnya kehilangan ingatannya tentang perasaannya terhadap Bei, yang merupakan hal yang hebat baginya. Dia telah berhasil membuang beban terberatnya. Huo Yuhao telah mendengar bahwa kakak perempuan tertua sulungnya telah menerima salah satu guru halaman dalam, dan mereka berkencan sekarang. Selain itu, kakak perempuan tertua sulungnya sudah menjadi salah satu guru halaman dalam, dan kultivasinya meningkat pesat.
Statusnya dalam akademi semakin tinggi dan lebih tinggi. Masuk dan duduklah, kakak senior tertua. Huo Yuhao adalah murid dari Sekte Tang, dan dia secara alami harus berperan sebagai tuan rumah. Dia buru-buru memberi isyarat agar Zhang Lexuan masuk. Zhang Lexuan terkekeh dan berkata, "Saya di sini untuk menemukan Anda. Karena aku bertemu denganmu, aku tidak akan masuk. Saya hanya akan memberitahu Anda." Petik 2. Aku. Huo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan kaget. Zhang Lexuan menjawab, "Ya, sangat sulit untuk menangkapmu. Siapa lagi yang bisa saya cari? Anda selalu berkeliaran di luar setiap hari, jadi kemana saya akan pergi untuk mencari Anda? Izinkan saya bertanya, apakah Anda lulus dari akademi?" Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Dia lupa tentang itu. Sejak dia kembali dari kompetisi besar, dia belum belajar di kurikulum akademi. Zhang Lexuan sedikit terdiam. Lagi pula kau adalah bagian dari paviliun Dewa Laut, jadi betapa memalukannya ketika orang mengetahui bahwa kau bahkan belum lulus secara resmi dari akademi. Anda seharusnya tidak memiliki masalah lulus dari halaman dalam dengan kemampuan Anda saat ini, tetapi kami masih membutuhkan Anda untuk melakukan beberapa dokumen. Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Tapi yang lain dari Tang Sekte." Zhang Lexuan mendengus dan berkata, "Semua orang sudah menyelesaikan dokumen mereka, kaulah satu-satunya yang tersisa. Anda dapat menganggap diri Anda lulus begitu lulus dalam penilaian kelulusan halaman dalam, dan baru setelah itu Anda dapat mengatakan bahwa Anda lulusan dari Akademi Shrek." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan aku mengikuti tes. Kakak senior tertua, kapan menurut Anda pantas bagi saya untuk pergi?" Zhang Lexuan benar. Meskipun dia benar-benar sibuk, lebih baik baginya untuk secara resmi lulus dari akademi. Zhang Lexuan berkata, "Kamu baru saja kembali, jadi kamu bisa istirahat selama beberapa hari." Oh, ya, ada sesuatu yang lain. Semua orang tidak lagi dianggap sebagai siswa dari halaman dalam, karena mereka telah lulus. Tetapi Anda belum melakukannya, dan Anda juga lajang, sedangkan tanggal takdir Lautan Dewa Laut musim depan akan segera dimulai. Anda harus berpartisipasi, apakah Anda mengerti? Petik 2. Huo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan heran. "Aku harus berpartisipasi dalam Fated Blinded, kakak tertua-tertua." Zhang Lexuan mengangguk dengan serius dan berkata, "Itu aturan akademi. Semua anak laki-laki dan perempuan lajang dari halaman dalam harus berpartisipasi. Anda adalah bagian dari akademi, dan Anda masih belum lulus secara resmi. Bagaimana kamu tidak bisa berpartisipasi?" Petik 2. "Aku, kakak perempuan tertua, mari kita lupakan itu. Kamu tahu bahwa aku sudah memiliki Donger, dan meskipun dia hilang, aku tidak bisa kembali untuk berpartisipasi dalam Fated Blinded lagi." Mata Huo Yuhao menjadi sedikit redup ketika dia berbicara. Zhang Lexuan menghela nafas dan berkata, "Yuhao, aku mengerti perasaanmu, dan aku juga merasa sangat kasihan padamu. Donger adalah gadis yang baik. Namun, peraturan akademi tidak bisa dilanggar, kan? Anda harus memberi saya wajah. Mari kita lakukan seperti ini, Anda hanya akan berada di sana untuk berpartisipasi, dan saya akan meminta semua gadis untuk tidak memilih Anda. Anda tidak akan terpengaruh seperti itu." Petik 2. Huo Yuhao menarik wajah panjang. "Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang, kakak perempuan tertua. Anda tahu bahwa ini adalah waktu yang tidak tepat untuk Sekte Tang." Petik 2. Wajah Zhang Lexuan tenggelam. "Apakah kamu masih menginginkan sertifikat kelulusan kamu, Huo Yuhao? Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak dapat melewati ini, tidak ada yang akan memberi Anda sertifikat kelulusan, bahkan jika Anda adalah bagian dari paviliun Dewa Laut." Petik 2. Zhang Lexuan menguat, dan harga dirinya sebagai kakak perempuan tertua-tertua segera muncul. Huo Yuhao tidak berani membantahnya. Zhang Lexuan berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo lakukan seperti ini. Anda tetap berjalan di atas acara itu, dan Anda masih harus berurusan dengan dokumen kelulusan. Mengapa Anda tidak datang ke halaman dalam pada malam laut, takdir tanggal takdir Dewa Laut, dan Anda akan berpartisipasi dalam acara tersebut di malam hari, dan saya akan mengatur penilaian kelulusan Anda pada pagi berikutnya, maka saya akan membantu Anda menangani dokumen Anda. Anda dapat menghemat waktu paling banyak dengan cara itu." Petik 2. Huo Yuhao benar-benar tidak bisa menolaknya lagi. Dia hanya bisa menerima nasibnya. "Baiklah, kakak senior tertua, aku akan mendengarkanmu.
Kerutan Zhang Lexuan berubah menjadi senyum ketika dia berkata, itu lebih baik. Itu kesepakatan, kalau begitu. Tanggal takdir Laut Dewa Laut akan diadakan 5 hari dari sekarang, dan jika Anda berani untuk tidak datang, Sekte Tang tidak akan mengenal kedamaian. Zhang Lexuan berbalik dan melangkah pergi setelah meninggalkan ancaman ini. Wajah Huo Yuhao penuh dengan kesal saat dia memperhatikannya pergi. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung kakak perempuan tertua sulungnya. Tapi, dia benar, dia tidak bisa melanggar peraturan akademi. Selain itu, mendapatkan sertifikat kelulusan juga sangat penting. Dia hanya akan ada di sana untuk berjalan melalui acara tersebut. 5 hari dari sekarang, saya tidak bisa melupakan itu. Tanda pisah. Huo Yuhao berjalan ke Sekte Tang saat dia berpikir, dan segera mulai merenungkan dan meneliti memalsukan pil-pil itu. Huo Yuhao membutuhkan alat khusus untuk melakukan ini. Dia membutuhkan tungku, dan dia membutuhkan kehangatan yang cukup di dalam api. Tungku pil sederhana, yang harus dia lakukan adalah membuat alat jiwa. Huo Yuhao mulai menggambar cetak biru untuk alat jiwa itu saat ia merenungkan. Tidak peduli apa, dia masih seorang insinyur jiwa kelas 7 yang bisa menempa alat jiwa kelas 8. Meskipun dia belum serius belajar menempa alat jiwa selama beberapa tahun, masalah kecil seperti ini tidak bisa membuatnya bingung. Tungku pil harus memenuhi beberapa kondisi. Pertama, itu harus cukup kuat untuk menahan suhu tinggi. Kedua, harus menghasilkan suhu tinggi. Ketiga, ia harus bisa mengendalikan suhunya. Keempat, tungku itu sendiri tidak memiliki efek pada ramuan ini sama sekali. Dia harus dapat mulai memalsukan pil setelah memenuhi persyaratan ini. Tidak sulit untuk memalsukan alat jiwa sambil memuaskan kondisi ini. Tanda pisah. Sama seperti Huo Yuhao baru saja akan menyelesaikan cetak biru, ketukan datang dari luar. Siapa itu? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar, bahkan tanpa melihat ke atas. Ini aku. Suara yang sangat tidak puas bisa terdengar dari luar. Orang yang memiliki suara ini adalah salah satu orang yang paling ditakuti Huo Yuhao. Dia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Mengapa kamu di sini, Guru Xuan? Huo Yuhao menyapa Xuan Ziwen dengan senyum malu-malu di wajahnya. Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, kamu orang yang kotor. Anda kembali agak cepat, tetapi Anda menggunakan BB sebagai perisai Anda segera setelah Anda kembali. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi? Berapa hari Anda perlu memalsukan pil apapun? Beri saya perkiraan yang akurat. Petik 2. Huo Yuhao memaksakan senyum dan berkata, bagaimana saya bisa memberi Anda perkiraan yang tepat, Guru Xuan? Ini juga pertama kalinya saya, dan saya masih harus melakukan beberapa percobaan. Anda tahu bahwa kita harus melakukan eksperimen setiap kali kita membuat alat jiwa baru. Ini mirip untuk memalsukan pil. Saya baru saja menyusun beberapa cetak biru untuk tungku pil. Jangan khawatir, setelah saya selesai dengan pil saya akan segera belajar tentang alat jiwa dari Anda. Apa yang kamu pikirkan? Cetak biru untuk tungku pil. Biarkan saya melihatnya. Itu adalah reaksi pertamanya ketika dia mendengar alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menyerahkan cetak biru yang baru saja digambarnya. Xuan Ziwen tidak perlu bertanya apa yang dibutuhkan Huo Yuhao dari tungku pilnya, dia memahami niat Huo Yuhao dengan beberapa lirikan. Namun, reaksi pertamanya setelah melihat melalui cetak biru itu adalah dengan menamparkan tangannya di atas kepala Huo Yuhao. Ayo, mengapa kamu memukul saya, Guru Xuan? Kata Huo Yuhao dengan sedih. Xuan Ziwen membentak, idiot, untuk mengira kau seorang insinyur jiwa kelas 7. Jangan katakan kepada orang lain bahwa Anda adalah murid saya, karena saya tidak dapat menerima rasa malu itu. Lihatlah apa yang Anda gambar, apa itu? Akan mengejutkan jika Anda benar-benar dapat memalsukan pil dengan sukses dengan pil ini. Hanya menunggu untuk menyia-nyiakan sumber daya. Petik 2. Huo Yuhao paling mengagumi Xuan Ziwen dalam hal menempa alat jiwa. Xuan Ziwen tidak akan berbicara tanpa memikirkan hal ini, dan dia sangat ketat tentang penelitiannya dengan alat jiwa. Huo Yuhao buru-buru meminta saran dengan rendah hati. Guru Xuan, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan cetak biru saya? Tolong aku. Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, sekarang kamu ingin belajar. Anda tidak pernah mau belajar dengan benar tentang menempa alat-alat jiwa dari saya selama bertahun-tahun, dan Anda merasa malu sekarang. Anda mengacaukan sesuatu yang sederhana seperti ini.
Jangan berpikir kamu bisa melakukan ini dengan baik dengan kekuatan spiritualmu itu. Betapapun kuatnya kekuatan spiritual Anda, jika Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup, jika Anda tidak memiliki teori dan prinsip terbaru, semua itu terbuang sia-sia. Biarkan saya menyentuh dua hal untuk memberitahu Anda mengapa tungku Anda tidak berguna. Pertama, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana tungku Anda memastikan bahwa efek obat herbal tidak akan hilang? Apakah Anda tidak tahu bahwa herbal yang dianggap sebagai harta alami akan melepaskan efek obatnya begitu digunakan? Dapatkah logam menutup tungku sehingga efek obat ini tidak akan hilang? Setelah efek obat ini hilang, semua yang baik akan mengalir. Apakah Anda mempersiapkan tungku penuh ampas untuk semua orang? Petik 2, bab 503, Anda membutuhkan tungku pil kelas 9. Ini, Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah penting. Xuan Ziwen diikuti dengan mengatakan, kedua, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika energi asal langit dan bumi dikumpulkan dan dikompresi dalam wilayah tertentu, apa yang akan terjadi jika alat yang mengkompresnya memiliki batasnya sendiri? Petik 2, ini, Huo Yuhao mulai berkeringat. Xuan Ziwen tertawa dingin, itu akan hancur berantakan, bahkan kamu akan hancur berantakan. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak energi asal yang ada dalam harta ini? Bukankah kamu sudah memakannya sebelumnya? Tidak bisakah Anda bayangkan sama sekali? Apakah Anda benar-benar berpikir tungku sudah cukup? Benar-benar lelucon. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan dua masalah ini, Anda hanya akan menyia-nyiakan sumber daya. Petik 2, saat dia berbicara, dia melemparkan cetak biru ke wajah Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. Hei, Guru Xuan, jangan pergi. Saya salah, saya salah. Tolong beritahu saya. Xuan Ziwen menunjukkan masalahnya, tetapi bukan solusinya. Selain itu, Huo Yuhao tidak bisa memikirkan apapun untuk menangani dua masalah ini. Dia segera mengejar Xuan Ziwen. Meskipun Xuan Ziwen sedang berjalan pergi, dia mengungkapkan seringai aneh di wajahnya. Dia berpikir sendiri, bajingan, Anda pasti akan ditipu kali ini, bukan? Hehe, setelah mendengar dari Bei bahwa Huo Yuhao ingin menggunakan harta berharga untuk mengolah obat, dia sudah mengantisipasi bahwa akan ada masalah dengan tungku. Alasannya sangat sederhana. Ketika Xuan Ziwen berada di Kekaisaran Sun Mun, ada seorang insinyur jiwa yang memiliki ikatan besar dengan siapa yang bertanggung jawab dalam mengolah obat-obatan untuk keluarga Kekaisaran. Mengapa ada begitu banyak insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Mun? Itu karena mereka bisa dibudidayakan menggunakan banyak obat. Insinyur jiwa yang tidak berbakat dapat mengkonsumsi obat untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Dalam aspek ini, Kekaisaran Matahari Bulan memegang keunggulan mutlak atas kekaisaran lain. Xuan Ziwen juga tidak berbakat dalam hal jiwa bela diri, jadi dia juga menggunakan obat untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya telah mencapai 9 cincin melalui bantuan obat juga. Namun, dia menyadari bahwa obat-obatan di Shrek tidak dibudidayakan sebelum dikonsumsi, meskipun mereka berkualitas tinggi. Ini buang-buang obat. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia memiliki penelitian penting yang harus dilakukan, dan juga karena dia tidak begitu mahir dalam membuat pil. Mendengar apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao saat ini, dia bergegas. Alasannya sangat sederhana. Tungku yang dia butuhkan harus menjadi alat jiwa tingkat lanjut jika harta berharga tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengolah obat. Semakin tinggi kualitas bahan, semakin tinggi persyaratan untuk tungku. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh insinyur jiwa pemupukan kerajaan Kekaisaran Sun Mun sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa harta yang dibawa Huo Yuhao kembali atau apa kualitasnya, dia kira-kira bisa menebak dari deskripsi sederhana Bei bahwa setidaknya diperlukan tungku kelas 9. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak mungkin menghasilkan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen tahu bahwa cetak biru itu tidak berharga tidak peduli seberapa detail atau digambarnya dengan baik, karena Huo Yuhao tidak dapat memecahkan masalah yang sangat sederhana, mengompresi energi asal yang dilepaskan. Tanpa itu, ledakan adalah satu-satunya hasil. Bagaimana Huo Yuhao bisa tahu tentang pengalaman Xuan Ziwen? Dia bahkan mengejarnya setelah dinasihati. Xuan Ziwen telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa kamu mengikuti saya? Xuan Ziwen berhenti di jalurnya dan menatap Huo Yuhao dengan dingin. Huo Yuhao buru-buru dan dengan hormat berkata, Guru Xuan, saya salah. Saya akan berusaha lebih keras untuk belajar memproduksi alat jiwa dari Anda.
Petik 2. Dia juga sangat cerdas. Dia tahu bahwa Xuan Ziwen melakukan ini sebagai pertunjukan untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa niatnya? Xuan Ziwen mendengus dengan jijik dan menjawab, apakah aku harus mengajarimu bahkan jika kamu mau belajar? Jiwa bela diri kembar dan Ultimate Ice. Pergilah kalau begitu. Pergi dan jadilah tuan jiwamu. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Sosok Huo Yuhao segera muncul, dan dia memblokir jalan Xuan Ziwen. Dia penuh senyum ketika berkata, Guru Xuan, saya tahu saya salah. Bahkan jika itu adalah hukuman mati, masih ada waktu untuk bertobat. Anda harus memberi saya kesempatan untuk membalik lembaran baru. Jangan khawatir, saya akan belajar di bawah Anda dengan serius. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9. Saya tidak akan menyerah lagi. Apa yang kamu pikirkan? Xuan Ziwen tampak dalam suasana hati yang lebih baik sekarang. Dia mendengus sekali dan berkata, itu lebih seperti itu. Mengandalkan kenyataan bahwa kamu terlihat lebih tulus hari ini, aku akan setuju dengan enggan. Namun, ingat bahwa saya mengasuh Anda tidak murni karena saya ingin Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun insinyur jiwa kelas 9 sangat jarang, mereka bukan yang ekstrim. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Xuan Ziwen mengungkapkan tatapan intens dan bersemangat di matanya. Dia menatap Huo Yuhao sampai merinding mulai muncul di kulit Yuhao. Sebelum aku mati, kuharap aku bisa mengasuh insinyur jiwa kelas 10, dan membantunya mencapai puncak insinyur jiwa. Bakat saya terbatas. Saya tidak akan pernah menjadi insinyur jiwa kelas 10. Namun, Anda adalah keajaiban. Saya percaya bahwa saya bisa melakukannya. Hanya bekerja keras. Kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan Tang Sekte dengan mudah sebelum Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9. Apapun komitmen yang Anda miliki, saya ingin Anda mengabaikannya. Petik 2. Ini, Huo Yuhao tiba-tiba berubah muram, dan tersenyum pahit pada Xuan Ziwen. Insinyur jiwa kelas 9. Bagaimana itu semudah itu? Pertama, saya harus menjadi Dou Luo berjudul. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, apakah kamu tidak mau? Terserah kamu, lakukan apapun yang kamu mau. Ketika dia berbicara, dia berjalan santai. Guru Xuan, jangan pergi. Huo Yuhao buru-buru mengejarnya, dan tertawa pahit. Lihat, aku hampir tidak punya 8 dering sekarang. Seberapa mudah bagi saya untuk mencapai 9 dering. Selain itu, saya masih perlu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Bukankah persyaratan Anda sedikit terlalu tinggi? Ya, saya jamin saya akan bekerja keras. Jika Anda tidak mengendurkan tuntutan Anda, bagaimana dengan seorang Soul Engineer kelas 8? Petik 2. Xuan Ziwen bahkan tidak peduli dengannya. Dia terus berjalan maju seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Huo Yuhao juga tidak berdaya sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil tanpa bantuan guru Xuan kali ini. Namun, bukankah agak terlalu ketat untuk menghentikannya meninggalkan Tang Sekte sebelum ia menjadi insinyur jiwa kelas 9? Jika dia tidak beruntung, bukankah itu akan membuatnya dari 8 hingga 10 tahun? Guru Xuan, melihat bahwa Xuan Ziwen semakin jauh, Huo Yuhao terus mengejarnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya setuju. Namun, saya benar-benar tidak bisa meninggalkan sekte. Saya akan mencoba untuk tidak meninggalkan kota Shrek. Namun, jika ada sesuatu yang penting, terutama ketika akademi memintanya, aku harus pergi. Petik 2. Xuan Ziwen juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksa Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Shrek Academy sangat mendukung penelitiannya, dan mereka berbagi hubungan yang baik. Selain itu, Xuan Ziwen juga tahu bahwa Huo Yuhao adalah salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Jika akademi memiliki sesuatu untuk dia lakukan, Xuan Ziwen tidak mungkin menghentikannya. Dengan kata-katanya, Huo Yuhao menghela nafas lega. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Xuan Ziwen menambahkan, Raskal, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jika kamu mencoba menggunakan akademi untuk menyelinap, jangan salahkan aku karena tidak baik. Kalau begitu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan meninggalkan sekte Tang sama seperti bagaimana aku meninggalkan balai kebajikan termasyur. Petik 2. Guru Xuan, apakah aku orang seperti itu?
Kenapa aku menggunakan akademi sebagai alasan untuk menyelinap? Jangan khawatir, saya akan belajar dengan serius. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit bersalah, dia masih berbicara kebenaran di dalam hatinya. Ini bukan waktunya untuk menyinggung Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dengan puas dan berkata, baiklah, ikuti aku. Kami harus merancang tungku Anda dengan benar. Kami membutuhkan tungku kelas 9 untuk stabilitas. Petik 2, kelas 9. Huo Yuhao benar-benar terkejut. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, apakah kamu pikir sangat mudah untuk memperbaiki harta? Tanpa tungku kelas 9, Anda tidak akan bisa menahan aura barang bagus seperti itu. Anda tidak hanya harus menutupnya, Anda juga harus mengompresnya. Semua detail harus dipertimbangkan. Anda tidak memiliki ruang untuk kegagalan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sedang melakukan percobaan? Petik 2. Huo Yuhao ingin menjawab, iya. Dia telah membawa kembali banyak barang bagus kali ini. Meskipun dia tidak bisa melakukan percobaan menggunakan bahan yang sama, masih mungkin baginya untuk memilih satu yang tidak terlalu mahal. Namun, dia tidak berani mengatakan itu. Xuan Ziwen sangat serius. Sebaliknya, ia dengan rendah hati bertanya, Guru Xuan, apa yang harus kita lakukan? Xuan Ziwen berkata sambil berjalan, kami akan menyempurnakan cetak biru selama beberapa tahun ke depan. Saya memiliki seorang teman yang adalah seorang ahli kultivasi pil, saya mendengar dia menjelaskan cara membuat pil sebelumnya. Namun, dia tidak membuat tungku kelas 9 saat itu, dia hanya memikirkannya. Anda harus bergabung dalam desain. Meskipun kultivasi dan pengalaman Anda kurang, kekuatan spiritual Anda cukup kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk melihat beberapa cetak biru yang kompleks. Anda akan menjadi asisten saya ketika saya membuat tungku. Petik 2. Ya, melihat ekspresi serius di wajah Xuan Ziwen, Huo Yuhao tersentuh. Dia tahu bahwa sangat berharga untuk dapat menemani seorang insinyur jiwa kelas 9 dalam upayanya untuk membuat alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen pasti akan menasihatinya selama proses. Pengalaman seperti itu akan bermanfaat baginya dalam upayanya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9 sendiri. Huo Yuhao mengikuti Xuan Ziwen ke laboratoriumnya. Xuan Ziwen selalu sangat cepat dalam melakukan apapun yang dia inginkan, terutama di bidang alat jiwa. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dan segera membuat gambar sederhana. Untuk menghasilkan alat jiwa yang kompleks, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencantumkan persyaratan. Setelah itu, solusi harus dirancang. Langkah ketiga adalah membuat formasi yang diperlukan menggunakan solusi tersebut. Kemudian, formasi harus dihubungkan satu sama lain. Selama proses pertalian ini, penting untuk menyederhanakan berbagai hal tanpa mengurangi manfaatnya. Langkah terakhir adalah melakukan run-in mekanis. Setelah 5 langkah ini, formasi inti kemudian dapat dikerjakan. Kerang luar kemudian dibuat berdasarkan bagaimana formasi inti keluar. Seluruh prosesnya agak rumit. Ketika Huo Yuhao berhasil membuat meriam dekomposisi kelas 8, ia masih jauh dari standar seorang insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, cetak biru yang ia miliki disediakan oleh Xuan Ziwen. Saat Xuan Ziwen membuat cetak biru, dia bergumam pada dirinya sendiri, pertama adalah pilihan bahan. Karena tungku pil kita akan menjadi kelas 9, kita perlu mempertimbangkan bahan yang akan kita gunakan. Meskipun menggunakan formasi inti dapat menghasilkan kompresi dan isolasi energi, bahan yang digunakan harus cukup tangguh dan tahan untuk mengisolasi zat eksternal. Pada saat yang sama, itu harus menjadi konduktor panas yang baik. Huo Yuhao berdiri di satu sisi dan mendengarkan Xuan Ziwen dengan serius ketika dia melihat cetak biru yang sedang disusun. Semua yang dikatakan adalah untuk keuntungannya. Selama proses penelitian, waktu selalu berlalu dengan sangat cepat. Xuan Ziwen memang seorang insinyur jiwa kelas 9. Itu hanya sehari, tapi Huo Yuhao sudah merasa sangat kewalahan, bahkan diberi kekuatan-kekuatan rohaninya. Dia harus bermeditasi untuk memulihkannya. Namun, Xuan Ziwen masih meninggalkan makanan dan tidur untuk penelitiannya. Cetak biru yang sedang disusunnya sudah membentuk setumpuk kertas. Kompleksitas alat jiwa kelas 9 jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Alat jiwa kelas 9 ini dibentuk oleh beberapa alat jiwa kelas 8. Tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang sistem spasial, tetapi juga sistem temporal. Setiap detail sangat menyimpang dari apa yang telah dipelajari Huo Yuhao di masa lalu. Selain itu, dalam proses menciptakan alat jiwa kelas 9, setiap logam langka yang digunakan benar-benar berharga.
Sangat sulit untuk mengukir masing-masing dari mereka. Tidak hanya seseorang membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi seseorang juga perlu menggabungkan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, formasi inti yang rumit masih mengejutkannya. Dia benar-benar dikurung bambu. Dia tidak mengerti semua yang dibicarakan Xuan Ziwen. Namun, Xuan Ziwen sepertinya tidak terganggu sama sekali. Dia terus mengoceh, dan tidak mengulangi dirinya sama sekali, membiarkan Huo Yuhao mengerjakan semuanya sendiri. Dia hanya menanyakan pertanyaan Huo Yuhao sesekali. Jika dia benar, mereka akan melanjutkan. Jika dia salah, dia akan dinasihati. Tanda pisah. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Sebuah prototipe telah dibuat. Xuan Ziwen sudah berada di langkah keempat cetak biru, penyederhanaan dan kombinasi formasi yang diperlukan. Kombinasi ini bukan hanya untuk tujuan akhirnya membentuk formasi inti. Sebaliknya, melalui penyederhanaan, mereka berharap bahwa pembentukan inti juga dapat disederhanakan. Ini akan membuatnya lebih sulit untuk dibuat. Tentu saja, ini hanya pernyataan relatif. Alat jiwa kelas 9 masih membutuhkan banyak upaya untuk menempa. Kerang stasioner kelas 9 bahkan lebih sulit. Ini karena formasi inti dari cangkang stasioner kelas 9 membutuhkan desain yang sangat rinci dan ekstrim, di samping kerumitannya, sehingga dapat menghasilkan kekuatan terbesar ketika pecah. Akibatnya, bisa meledak kapan saja selama proses produksi. Yuhao, suara lembut datang dari luar. Huo Yuhao berbalik dan melihat Heike itu melambai padanya. Huo Yuhao menatap Xuan Ziwen, yang memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Pandangannya terpaku pada cetak biru dari awal sampai akhir. Huo Yuhao berjalan di depan Heike itu. Dia menurunkan suaranya, "Senior kedua, ada apa?" Heike itu menurunkan suaranya, "Aku datang ke sini untuk menemukanmu. Anda dan Guru Xuan sudah berada di sini selama 3 hari. Saatnya istirahat ketika waktunya istirahat. Anda harus mengingatkannya juga. Inilah yang dikatakan senior tertua kepada saya. Hal lain, jangan lupa Anda harus melakukan perjalanan ke Akademi Lusa. Kakak perempuan tertua mengirimkan seseorang untuk mengingatkan Anda hari ini." Petik 2. Huo Yuhao ingat sekarang. Dia telah menyetujui permintaan Zhang Lexuan untuk bergabung dengan Fated Blinded. Pada saat yang sama, ia perlu mendapatkan sertifikat kelulusannya. Dia menamparkan keningnya dan menjawab, "Syukurlah kamu mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan benar-benar lupa. Terima kasih, senior kedua." Petik 2. Heike itu tersenyum dan berkata, "Kami bersaudara. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apa yang Anda dan Guru Xuan teliti?" Petik 2. "Tungku Pil," jawab Huo Yuhao. Meskipun BB tidak mengizinkannya berbicara tentang menanam pil, tidak apa-apa menyebutkan tungku pil. Heike itu penasaran. "Tungku pil, untuk tujuan apa?" "Untuk mengolah pil," Huo Yuhao menjawab. "Guru Xuan ingin membuat tungku pil tingkat lanjut. Ini agar pil dapat diolah untuk dikonsumsi oleh murid sekte, yang akan mempercepat kecepatan kultivasi mereka." Petik 2. Mata Heike itu menjadi cerah dan dia berkomentar, "Itu bagus. Saya cemas setelah melihat bahwa semua kultivasi Anda telah meningkat secara signifikan." Sejak ia menjadi jiwa sage, Heike itu merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah tertinggal. Bukannya dia tidak bekerja cukup keras, itu karena jiwa bela dirinya. Heike itu adalah master jiwa tipe makanan. Lebih sulit bagi guru jiwa tipe makanan untuk berkultivasi selama tahap akhir dari kultivasinya, dan jauh lebih sulit bagi guru jiwa tipe makanan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Namun, dengan obat yang tepat, itu akan jauh lebih mudah. Mengenai hal ini, Heike itu selalu sangat menerima. Dia juga seorang insinyur jiwa. Sebagian besar insinyur jiwa mengandalkan obat untuk meningkatkan. Akan lebih baik baginya untuk minum obat. Jika kultivasinya tidak cukup tinggi, itu akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 atau 9. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan cemas. Ketika tungku pilus selesai, kita bisa mencobanya." Petik 2. Heike itu mengangguk dan berkata, "Aku akan kembali dulu. Beberapa tahun terakhir telah melelahkan. Namun, saya masih merasakan pencapaian ketika saya melihat alat jiwa diciptakan. Belajarlah dengan baik dari Guru Xuan. Junior kecil, Anda jauh lebih berbakat daripada saya. Kamu harus melakukan yang terbaik." Petik 2. Pasti. Huo Yuhao mengakui. Tanda pisah.
He Kai itu pergi dan Huo Yuhao kembali ke sisi Xuan Ziwen. Dia terus menganalisis cetak biru bersama gurunya. Selama beberapa hari terakhir ini, Xuan Ziwen agak puas dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak meninggalkan sisinya selama 3 hari terakhir. Selain itu, dia sebenarnya sangat senang di dalam, meskipun dia sering memarahi Huo Yuhao. Huo Yuhao sangat cerdas, bahkan lebih pintar dari sebelumnya. Mengenai deskripsinya, ia selalu dapat menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain. Kadang-kadang, dia bahkan datang dengan saran yang mengejutkan gurunya. Xuan Ziwen agak senang memiliki siswa yang begitu pintar. Namun, dia selalu bertindak ganas untuk mencegahnya menjadi terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Bakat harus sedikit ditahan untuk mencegah mereka menjadi sombong. Huo Yuhao memang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, pengorbanan Wang Qiuer. Wang Qiuer telah memberinya tengkorak takdir. Tidak hanya itu meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao, tetapi juga sangat meningkatkan kecerdasannya, meskipun bahkan Huo Yuhao tidak yakin bagaimana itu terjadi. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa kecerdasannya telah meningkat pesat, kultivasinya tidak akan tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika dia mengonsumsi zat terlangka dan menyatu dengan sejumlah besar energi kehidupan. Tanda pisah. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Sangat mudah bagi seseorang untuk melupakan tidur dan makanan ketika seseorang terlibat dalam penelitian. Hanya ketika He Kai itu datang untuk menemukan Huo Yuhao lagi dia ingat dia perlu melakukan perjalanan ke akademi. Xuan Ziwen tidak menghentikannya, dia harus mengumpulkan sertifikat kelulusannya. Mereka sudah berada pada tahap terakhir cetak biru mereka. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak akan bisa memahami tahap ini. Itu adalah titik di mana tidak ada yang bisa salah. Jika sesuatu terjadi, semua bahan berharga akan sia-sia. Setelah keluar dari laboratorium Xuan Ziwen, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Sangat nyaman merasakan gelombang udara segar ke paru-parunya. Senior kedua, aku akan pergi dulu. Tolong bantu saya memberitahu senior tertua bahwa saya akan kembali besok pagi. Di luar cerah, tetapi Huo Yuhao sudah berada di laboratorium selama beberapa hari. Dia tidak melacak waktu sama sekali. He Kai itu menghentikannya dan bertanya, "Junior kecil, apa kamu berencana untuk pergi begitu saja?" Huo Yuhao menjawab, "Tentu saja. Ada cara lain apa?" Petik 2. He Kai itu terdiam. "Adik junior, kakak perempuan tertua-tertua menyebutkan bahwa kamu akan pergi untuk tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Anda adalah wajah Sekte Tang sekarang. Lihat dirimu, Anda belum berganti pakaian sejak kembali. Anda juga tidak mandi selama berhari-hari, dan rambut Anda berantakan. Jika Anda pergi seperti ini, dia akan mengirim Anda kembali. Pergi dan bereskan sebelum mendapatkan makanan. Segarkan diri dulu." Petik 2. Jika bukan karena pengingat He Kai itu, Huo Yuhao tidak akan menyadari bahwa ia memiliki begitu banyak masalah sekarang. Dia belum mandi berhari-hari, dan telah melewatkan beberapa kali makan. Dia telah tenggelam dalam dunia alat jiwa. Dia tampak sangat licik sekarang. Bagaimana dia bisa mewakili Sekte Tang seperti ini? Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata, "Aku akan kembali sekarang." "Terima kasih atas pengingat Anda, senior kedua." Petik 2. He Kai itu tertawa, "Kamu cepat pergi. Senior tertua sudah menyiapkan pakaian untuk Anda. Pergi dan mewakili Sekte Tang. Rekrut lebih banyak siswa. Anda harus lebih rapi, apakah Anda mengerti?" Petik 2. "Oh, ya," jawab Huo Yuhao. Dia merasa hangat di dalam. Senior tertua sangat sibuk merawat guru Xiaoya, tetapi dia belum melupakan saya. Kekhawatirannya membuat saya merasa seolah-olah dia adalah kakak kandung saya. Sebelum Huo Yuhao kembali ke kamarnya, dia pertama kali mencoba menentukan posisi matahari. Masih pagi, kurang dari 2 jam sampai siang. Sepertinya senior tertua sengaja meminta senior kedua memanggil saya sehingga saya punya waktu untuk merapikan diri. Seperangkat pakaian baru diletakkan di atas meja di ruangan itu. Huo Yuhao dengan cepat mandi air panas, dan setelah itu semua kelelahannya tampaknya telah hilang. Mengingat kultivasinya saat ini, dia baik-baik saja bahkan jika dia tidak tidur selama beberapa hari. Tepat ketika dia selesai mandi dan bersiap untuk mengenakan pakaiannya, dia tiba-tiba mendengar suara cemas memanggilnya di kepalanya. "Yuhao, Yuhao." Panggilan si Ratu Salju tersentak bangun Huo Yuhao. Dia buru-buru bertanya, "Ada apa, Ice Empress?" Cahaya putih menyala,
dan permaisuri salju muncul di depannya. Dia tampak sangat cemas, di mana Little Bai. Ketika dia masih di kamar mandi Anda, saya sudah merasakan sesuatu yang salah. Cepat, keluarkan dia, aku takut dia akan menghadapi hambatan segera. Petik 2. Apa? Huo Yuhao ketakutan. Ice Bear King dan Snow Empress sangat terkait. Permaisuri salju telah menyelamatkannya, dan mentransfer beberapa kemampuannya kepadanya. Inilah bagaimana dia menjadi Raja Beruang Es. Mereka memiliki koneksi yang erat. Jika permaisuri salju mengatakan sesuatu seperti ini, dia pasti telah menemukan sesuatu. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih jauh. Dia cepat-cepat melafalkan beberapa mantra dan membuka pintu yang menuju ke kamarnya. Dia memasuki kamar mandi bersama dengan Ratu Salju. Ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut. Ada perubahan yang tak terduga dalam demiplannya. Seluruh langit gelap dan suram. Baut petir berpotongan di langit. Tekanan luar biasa turun dari langit, menekan banyak sekali hantu di tanah. Beberapa yang lebih kuat meraung di petir, seolah-olah mereka berusaha melawan langit. Raja Beruang Es berdiri di atas gunung, hanya berdiri diam di sana. Saat ini, dia tampak sangat tenang. Dia masih dalam wujud manusia, dan masih ada sisa makanan di sisi bibirnya. Pandangannya dalam dan panjang, bahkan ada perasaan mengejek diri sendiri dan meremehkannya. Ketika dia berdiri di sana, dia benar-benar tampaknya telah menjadi inti dari seluruh orang jahat pada saat ini. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari langit ke kepala Little Bai. Bai kecil meraung dengan marah, dan rambutnya berdiri tegak. Lapisan cahaya biru es muncul untuk menahan petir. Saat berbenturan dengan petir, petir menghilang, dan tubuh Little Bai bergetar sedikit. Ada pandangan menggetarkan di matanya setelah ini terjadi. Ini, Huo Yuhao tercengang ketika dia menyaksikan di samping Ratu Salju. Permaisuri Salju muncul dengan sangat serius dan berkata, "Sudah dimulai, sebenarnya sudah dimulai. Saya tidak menduga demiplan Anda begitu dekat dengan kenyataan, bencana petir dapat benar-benar terjadi di sini. Ini adalah malapetaka yang harus dihadapi binatang buas setiap 100.000 tahun. Meskipun malapetaka yang dihadapi oleh setiap jiwa buas berbeda, tidak diragukan lagi bahwa petir bencana adalah yang paling berbahaya. Tidak heran aku selalu merasa bahwa Little Bai tidak akan bisa selamat dari malapetaka ini. Ini sebenarnya adalah petir-petir." Petik 2. Huo Yuhao bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita membantunya melawan petir?" Permaisuri Salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa. Anda hanya akan mencari kematian. Kultivasi Anda terlalu lemah. Jika saya masih memiliki tubuh asli saya, kita mungkin masih punya kesempatan. Namun, itu tidak mungkin, saya hanya entitas spiritual sekarang. Saya takut petir. Saya juga akan mencari mati jika saya pergi dan membantunya." Petik 2. Huo Yuhao dengan cemas bertanya, "Jangan bilang bahwa kita hanya bisa menonton. Bagaimana jika dia mati jika dia tidak tahan lagi? Apakah tidak ada jalan sama sekali?" Petik 2. Pada saat ini, sambaran petir menyambar. Bai kecil merasa lebih sulit untuk menolak petir kali ini. Dia tidak hanya terhuyung-huyung, tetapi dia juga kembali ke bentuk aslinya. Sepotong rambut di pundaknya sudah hangus. "Kami tidak punya cara lain sekarang," kata Permaisuri Salju dengan tegas. "Kita hanya bisa membiarkannya begitu saja. Orang ini terlalu serakah. Jika dia kembali ke benua Douruo bersamamu, kami akan tahu tentang bencana apapun sebelum itu tiba. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun di sini, dia hanya bisa menderita. Jika dia bisa bertahan, itu akan bagus. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan sepenuhnya hancur. Selama sedikit saja indera rohaninya tertinggal, kita masih bisa mengubahnya dan membawanya kembali." Petik 2. Huo Yuhao memandangi Ratu Salju. Dia tidak berdaya sekarang. Permaisuri Salju telah mengalami bencana seperti itu 7 kali. Dia lebih berpengalaman, dan dia hanya bisa mendengarkan sarannya. Untungnya, kilat itu hanya menargetkan Bai kecil. Langit semakin gelap, awan tebal berkumpul di atas gunung. Jika petir menyasar para hantu, orang jahat ini pasti akan dirusak. Ledakan, ledakan, 2 petir berturut-turut melanda. Bai kecil memanggil kekuatan jiwanya secara maksimal, dan perisai biru es muncul di atas kepalanya, menahan kedua baut petir itu. Namun, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan aura Little Bai semakin lemah. Kekuatan petir luar biasa, dan mengandung ki alami dari surga dan bumi.
Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya telah dibaptis oleh ki alami yang menggelegar ketika dia merasakannya begitu dekat dengannya. Bai kecil mengintip ke langit dan meraung. Tubuhnya yang besar menggeliat sedikit. Setelah ini, seberkas cahaya biru es melesat ke langit, langsung menuju awan. Secara instan, segala sesuatu di dalam wilayah yang memiliki diameter 1000 meter berubah menjadi es dan salju. Kepingan salju menari-nari di udara, dan suhu turun drastis. Huo Yuhao tidak terluka meskipun dia berada di wilayah ini, karena jiwanya adalah Ultimate Ice, dan dia juga membawa permaisuri salju bersamanya. Bai kecil membalas. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang telah Little capai. Yang benar, bagaimanapun, adalah bahwa serangan Little Bai tidak terlalu efektif. Baut petir jatuh dan membongkar berkas cahaya yang dilepaskannya. Meskipun masih ada seberkas cahaya yang menghantam awan, melemahkan mereka, tubuh Little Bai sudah bergetar tak terkendali saat seberkas cahaya menghilang. Undulasi kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya telah melemah juga. Serangan sebelumnya sudah merupakan serangan terkuatnya. Huo Yuhao dan permaisuri salju bergegas mendekat. Raja beruang es sudah menghadapi kilat selama beberapa waktu. Kekuatan jiwanya hampir terkuras. Awan sepertinya geram. Baut petir menyambar Little Bai. Bai kecil tampaknya tidak harapan ketika dia mengintip ke langit. Hanya ada ekspresi gigih di wajahnya. Pusaran air berwarna biru es perlahan muncul di dahinya. Arus udara di sekelilingnya tampak berombak sangat tinggi, dan baut-baut kilat ditentang begitu saja. Huo Yuhao melihat inti berbentuk seperti kepingan salju di tengah pusaran air berputar cepat. Itu adalah inti jiwa Little Bai. Ternyata inti jiwa seseorang bisa digunakan seperti itu. Ketika Huo Yuhao melihat inti jiwa, dia menghela nafas lega. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Titol Douluo atau 100.000 jiwa buas. Dia dan rekan satu timnya telah membunuh Titlet Douluo sebelumnya. Namun, mereka selalu sangat beruntung. Jika Titol Douluo yang mereka bunuh telah melepaskan inti jiwanya, kekuatan bertarung mereka akan jauh lebih besar. Namun, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir Little Bai. Begitu inti jiwanya rusak, hidupnya akan berada dalam bahaya besar, dan penanamannya akan turun secara signifikan. Dia bahkan mungkin benar-benar kehilangan kultivasinya. Itulah sebabnya Titlet Douluo jarang mengandalkan kekuatan inti jiwa mereka. Bagi Huo Yuhao, mengamati pertarungan ini adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan pengalaman. Secara pribadi menyaksikan binatang buas mengatasi bencana sangat jarang di antara tuan jiwa manusia. Boom, 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 boom. Baut petir terus turun. Inti jiwa Little Bai masih mampu melawan mereka pada awalnya. Namun, auranya secara bertahap mulai melemah, dan inti jiwanya mulai bergetar dengan tidak stabil. Mengingat kondisinya, kekuatan inti jiwanya tidak bisa sepenuhnya melindungi tubuhnya lagi. Bercak hitam mulai muncul di tubuhnya. Dia juga dipaksa untuk duduk di tanah oleh petir yang menyambarnya. Pandangannya juga menjadi redup dan redup. Ledakan, namun bola petir menyambar. Bai kecil terlempar ke udara ketika sebuah ledakan bergema di pesawat ruang angkasa. Arus udara yang mengelilingi inti jiwanya langsung menghilang, meninggalkan jiwanya terbuka. Bai kecil, Huo Yuhao menjerit. Dia berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Yuhao, jangan pergi. Permaisuri salju tidak berharap Huo Yuhao begitu cepat. Dia sudah terlambat sebelum dia bisa menghentikannya. Huo Yuhao langsung berteleportasi di atas Little Bai. Dia menirukan tindakan mengangkat, dan kekuatan jiwa Ultimate Ice yang besar dilepaskan dari tubuhnya. Petir lain berbentuk bola terbentuk di langit dan jatuh ke arah Little Bai. Huo Yuhao menempatkan dirinya di antara bola petir dan Bai kecil. Ada tatapan tegas di matanya. Dia tahu apa yang dia lakukan itu berbahaya. Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Little Bai menemaninya dan memanggilnya kakek. Tanpa Little Bai, dia tidak akan bisa menembus Heaven Door City. Tanpa Little Bai, dia tidak akan bisa menahan Juzi, atau menyelinap ke pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Bai kecil telah bersamanya selama ini, diam-diam berkontribusi untuk tujuannya. Selain makan, dia tidak meminta hal lain. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia memberikan segalanya. Dia bahkan terluka. Meskipun Huo Yuhao tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tahu semua ini di dalam hatinya.